Bab 3721. Rusa putih menatap Huang Xiaolong dengan kebingungan di matanya. Ia tidak menyangka Huang Xiaolong akan memiliki begitu banyak harta. Itu masih jauh dari cukup untuk memperdagangkan informasi tentang batu sumber alam semesta. Huang Xiaolong mengeluarkan vena spiritual api Phoenix matahari putih lainnya. Yang Dingsheng merasa kakinya menjadi lemas. Satu lagi. Huang Xiaolong tidak hanya memiliki dua Radiant Spiritual Veins of Life. Dia juga memiliki dua High White Sun Phoenix Flame Spiritual Veins. Bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan begitu banyak dari mereka? Yang Dingsheng tidak berani berpikir bahwa Huang Xiaolong berhasil merampok ras pertama alam semesta, dan mereka semua berhasil merampoknya. Jika dia mengetahui hal itu, dia mungkin akan mempertanyakan seluruh keberadaannya. Tidak, rusa putih mendesah. Huang Xiaolong mengeluarkan dua pembuluh darah spiritual lainnya. Kali ini, adalah nadi spiritual cahaya malaikat. Vena spiritual cahaya malaikat. Yang Dingsheng berteriak. Tentu saja, hal itu merupakan hal langka seperti dua urat spiritual sebelumnya. Tidak cukup, vena spiritual Soisia Naga Matahari 9. Tidak cukup, vena spiritual kejadian surgawi. Setelah Huang Xiaolong mengeluarkan lebih dari 8 urat spiritual yang setingkat dengan nadi spiritual kehidupan yang bercahaya, semua orang menatapnya dengan kaget. Rusa putih menatap Huang Xiaolong tanpa bersuara. Jelas bahwa ia tergoda oleh tawaran Huang Xiaolong. Bagaimanapun, itu bukan urat nadi spiritual tingkat alam semesta biasa. Bagaimana kamu bisa mendapatkan begitu banyak pembuluh darah spiritual bermutu tinggi? Tanya rusa putih. Kau tidak perlu khawatir tentang itu, gumam Huang Xiaolong. Menyelamatkan seseorang hanyalah sedikit ketidaknyamanan bagimu. Aku hanya ingin mengetahui lokasi batu sumber semesta. Aku tidak memintamu untuk memberikannya kepadaku. Tidak akan mudah bagiku untuk mendapatkannya. Cahaya aneh berkelebat di mata rusa putih. Itu benar, memperoleh batu sumber semesta tidaklah mudah. Lagi pula, ia tahu di mana batu itu berada. Bahkan setelah bertahun-tahun, ia gagal mendapatkannya. Karena itu, batu sumber alam semesta tidak lebih dari sekadar hiasan bagi rusa putih. Baiklah, aku setuju. Yang Dingsheng melompat kegirangan saat mendengar apa yang dikatakannya. Menoleh ke Huang Xiaolong, air mata syukur mengalir di wajahnya. Terima kasih, saudara Huang. Rusa putih memutar matanya saat melihat reaksi Yang Dingsheng. Bocah, kenapa kau tidak berterima kasih padaku? Jangan lupa, akulah yang menyelamatkannya. Dari kelihatannya, kau mungkin ingin menyelamatkan seseorang yang dekat denganmu, kan? Beralih ke rusa putih, Yang Dingsheng mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih banyak kepada rusa putih senior. Panggil aku Tuan Rusa Putih. Ya, aku harus melakukannya. Terima kasih banyak kepada Tuan Rusa Putih. Yang Dingsheng segera mengganti alamatnya. Dia tahu bahwa rusa putih adalah eksistensi puncak di 13 alam semesta. Dia tidak menganggapnya aneh karena monster setingkat mereka memiliki temperamen yang aneh. Huang Xiaolong menyaksikan rusa putih mengambil urat-urat spiritual tingkat alam semesta dan berkata, karena kita sudah selesai di sini, bawalah aku ke batu sumber alam semesta. Batu sumber alam semesta adalah benda yang dapat mengamankan masa depan 13 alam semesta. Sangat penting bagi Huang Xiaolong untuk mendapatkannya guna menghentikan kehancuran. Tenang saja, lokasi batu sumber alam semesta sangatlah rahasia. Tidak seorang pun selain aku yang tahu lokasinya, rusa putih bergumam ketika melihat ekspresi cemas di wajah Huang Xiaolong. Namun, kamu tidak boleh membenciku ketika kamu gagal mendapatkan batu sumber alam semesta. Aku hanya bisa memberitahumu lokasinya. Ya, mendapatkannya adalah masalahku. Huang Xiaolong menghela napas, pimpin jalan. Tanpa membuang waktu lagi, rusa putih membawa Huang Xiaolong menuju ke kedalaman gua rusa putih. Sebulan berlalu dalam sekejap mata. Saat mereka bertiga berjalan semakin dalam ke gua rusa putih, Huang Xiaolong mengobrol dengan gembira dengan Yang Dingsheng. Mereka adalah satu-satunya yang berbicara dan ketika sampai pada Huang Xiaolong dan rusa putih, percakapan menjadi basi. Huang Xiaolong mendapati lingkungan sekitar menjadi makin sunyi saat mereka masuk lebih dalam ke dalam gua. Setelah sebulan kemudian, White Deer akhirnya berhenti. Tidak ada tempat lain untuk dituju. Dinding raksasa berdiri di hadapan ketiganya, dan seluruhnya terbuat dari es hitam. Tidak seorang pun tahu seberapa tebal dinding es hitam itu, tetapi dinding itu memanjang tanpa batas. Ini adalah dinding es sumber hitam. Rusa putih menjelaskan. Es sumber hitam semesta. Yang Dingsheng menarik napas dingin. Es sumber hitam adalah sumber es paling mengerikan di 13 alam semesta. Bahkan jika dewa alam semesta setengah langkah menyentuhnya sedikit saja, mereka akan berubah menjadi patung es. Benar sekali, itu es sumber hitam. Ekspresi rumit terlihat di wajah rusa putih. Apakah batu sumber alam semesta tersegel di dalamnya? Kerutan terbentuk di wajah Huang Xiaolong. Ya, meskipun aku tidak bisa melihatnya, aku bisa tahu kalau benda itu ada di sana. Sebagai pemilik gua rusa putih, tidak ada yang luput dari deteksiku. Namun, ia menggelengkan kepalanya segera setelah itu. Sayang sekali aku tidak bisa menghancurkan dinding es sumber hitam. Sekalipun ia pemilik gua rusa putih dan eksistensi puncak di 13 alam semesta, ia tak mampu menghancurkan dinding es sumber hitam. Seberapa dalam tempat tersembunyi itu? Tanya Huang Xiaolong. Mungkin 100.000 mil, si rusa putih mendesah. 100.000 mil, Yang Dingsheng tersentak ketakutan. Tidak perlu menyebutkan jarak 100.000 mil. Tidak mungkin mereka bisa menembus 100 kaki. Yang Dingsheng menatap Huang Xiaolong dan menggelengkan kepalanya, Saudara Huang, mengapa kita tidak berhenti di sini saja? Api asal semesta seharusnya bisa membakar es sumber hitam, kan? Huang Xiaolong tiba-tiba bertanya. Baik rusa putih maupun Yang Dingsheng menatapnya dengan kaget. Ya,
Es sumber hitam mungkin adalah sumber dari semua embun beku di alam semesta, tetapi kamu seharusnya bisa, namun, tidak mudah bagimu untuk mendapatkan api asal alam semesta, jelas rusa putih. Bola api cemerlang muncul dari tubuh Huang Xiaolong begitu rusa putih berbicara. Dengan rahang ternganga ketakutan, mereka menatap Huang Xiaolong seperti sedang melihat monster. Api asal macan putih. Rusa putih menggelengkan kepalanya perlahan. Tanpa api lainnya, kamu mungkin tidak akan bisa melangkah jauh. Bab 3722. Tiga api asal alam semesta lainnya muncul dari tubuh Huang Xiaolong segera setelahnya. Saat mereka muncul, lautan api yang mengerikan menelan daratan. Dinding tebal es sumber hitam mulai mencair di hadapan api asal semesta. Cairan yang berasal dari es yang mencair membanjiri sekelilingnya. Baik rusa putih maupun Yang Dingsheng menatap es yang mencair dan alis mereka terangkat karena terkejut. Sambil meraung tak percaya, rusa putih mengamuk, mengapa kau tidak memberitahuku bahwa kau memiliki api asal alam semesta? Kau tidak memberitahuku bahwa batu sumber alam semesta tersangkut di gunung es sumber hitam. Huang Xiaolong terkekeh geli. Menatap Huang Xiaolong dalam diam, rusa putih hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Karena aku memiliki api asal semesta, aku seharusnya bisa mendapatkan batu sumber semesta, kan? Huang Xiaolong terkekeh. Rusa putih menatap Huang Xiaolong dengan ekspresi rumit di wajahnya. Kau mungkin bisa, ada ekspresi enggan di wajahnya saat melihat empat api asal semesta melayang di sekitar Huang Xiaolong. Rusa itu sudah lama merindukan batu sumber semesta. Tidak mungkin ia bisa tetap tenang saat melihat harta karun yang begitu berharga diambil. Lagi pula, batu sumber alam semesta sama bergunanya bagi rusa putih. Bagaimana jika dia menyerang Huang Xiaolong? Gagasan itu memang muncul dalam pikirannya. Namun, rusa putih memutuskan untuk tidak melakukannya. Rusa putih dapat mengatakan bahwa Huang Xiaolong sama sekali tidak lebih lemah darinya. Selain itu, ia memiliki empat api asal semesta. Tidak mungkin baginya untuk mendapatkannya dari Huang Xiaolong. Setelah ragu sejenak, ia bertanya, aku bisa menukarkan sedikit ki sumber alam semesta kepadamu dengan urat-urat spiritual yang kamu serahkan sebelumnya. Aku tidak kekurangan urat nadi spiritual tingkat alam semesta. Apa yang kau inginkan dari sebagian ki itu? Aku punya banyak harta karun dari semua tahun kehidupanku. Meskipun harta karun itu tidak seberharga batu sumber semesta, harta karun itu sebanding dengan urat nadi spiritualmu. Seolah takut Huang Xiaolong tidak setuju, ia segera mengambil artefak spasial dan mengungkapkan isinya. Yang Dingsheng berteriak keras saat melihat apa yang ada di dalamnya. Inti naga emas, bunga phoenix surgawi, harta karun yang hampir tidak dapat ditemukan di dunia luar ditumpuk tinggi di sebuah gunung. Huang Xiaolong tetap sama sekali tidak peduli ketika dia melihat tumpukan harta karun itu. Aku tidak membutuhkan semua itu. Namun, aku setuju untuk memberimu sedikit ki sumber alam semesta jika kamu menyetujui persyaratanku. Apa itu? Jadilah tungganganku, jelas Huang Xiaolong. Apa, kamu? Kilatan amarah melintas di mata rusa putih. Ia melotot ke arah Huang Xiaolong dengan niat untuk membunuh manusia kotor di hadapannya. Bagaimanapun, permintaan itu tidak lebih dari sekadar cara untuk mempermalukan rusa putih. Rusa putih adalah penguasa gua rusa putih, dan merupakan salah satu eksistensi puncak di 13 alam semesta. Bahkan Raja Neter Hitam tidak akan berani mengajukan syarat seperti itu. Yang Dingsheng menarik napas dingin karena dia tidak menyangka Huang Xiaolong akan mengemukakan syarat yang keterlaluan seperti itu. Bukankah itu sedikit? Tidak perlu menatapku seperti itu, gumam Huang Xiaolong. Kau boleh tidak setuju jika kau suka. Namun, hanya masalah waktu sebelum aku melampaui Raja Neter Hitam. Huang Xiaolong menggunakan api asal semesta untuk mencairkan lapisan demi lapisan es setelah dia berbicara. Dengan sangat cepat, dia menghilang ke dalam lubang yang dia buat. Rusa putih merasakan amarahnya mereda saat melihat ke dalam lubang tanpa dasar yang diciptakan oleh Huang Xiaolong. Adapun Yang Dingsheng, dia tidak terlalu memikirkannya. Dia berkata kepada rusa putih, Tuan rusa putih, abaikan saja apapun yang dia katakan. Dia tidak bermaksud menyinggungmu. Rusa putih mengabaikannya sepenuhnya. Melihat reaksi makhluk itu, Yang Dingsheng merasakan gelombang kecemasan muncul dalam hatinya. Tidak butuh waktu lama bagi Huang Xiaolong untuk menembus beberapa ribu kaki ke dalam es. Semakin dalam ia masuk, semakin sulit mencairkan es. Karena itu, ia harus memperlambat sedikit. Setelah setengah jam, dia akhirnya mencapai tanda 10.000 kaki. Saat ia semakin dekat dengan batu sumber alam semesta, sesosok muncul di luar dinding es. Ada aura suci yang mengelilingi tubuhnya, dan garis keturunannya berdenyut dengan kekuatan garis keturunan tertua di 13 alam semesta. Raja Bulu Putih. Orang yang datang itu adalah Raja Bulu Putih dari ras pertama alam semesta. Rusa putih juga sama terkejutnya saat mengetahui kehadirannya. Raja Bulu Putih melirik Yang Dingsheng sebelum menoleh ke arah rusa putih. Dia jelas tidak menyangka akan melihat rusa putih dan menyeringai, rusa putih, apakah kamu juga datang ke sini untuk mendapatkan batu sumber alam semesta? Rusa putih menatap benda di tangan Raja Bulu Putih dan terkesiap kaget. Begitukah cara dia menemukan batu sumber alam semesta? Mungkin begitulah cara ras alam semesta pertama memperoleh bagian pertama batu sumber alam semesta di masa lalu. Sekalipun rusa putih tidak tahu benda apa yang menyerupai piring bundar di tangannya itu, ia dapat mengetahui bahwa ada jenis energi khusus yang memancar darinya. Raja Bulu Putih, ras pertama semestamu pasti akan kecewa kali ini. Rusa putih mencibir, bahkan jika kamu berhasil menemukan tempat ini, kamu tidak akan bisa meraih batu sumber semesta. Di masa lalu, ras pertama alam semesta menutup gua rusa putih dengan tujuan menangkap rusa putih dan sejak saat itu ia memendam dendam. Kerutan terbentuk di wajah White Feather King saat ia melihat dinding Black Sauce Eyes. Whitebeard tidak lebih lemah darinya, tetapi ia gagal menghancurkan Black Sauce Eyes.
Tidak mungkin ia bisa melakukan hal yang sama. Namun, dia bisa merasakan gelombang energi yang datang dari dalam dinding es. Mungkinkah, asal-usul alam semesta api, hanya ada satu harta di alam semesta yang dapat mencairkan es sumber hitam? Huang Xiaolong, Raja Bulu Putih langsung menebak identitas orang di dalam es sumber hitam. Kepemilikan Huang Xiaolong atas api asal semesta bukanlah rahasia. Ketika dia mengetahui siapa orang itu, tawa sinis keluar dari bibirnya. Rusa putih kecil, Huang Xiaolong mungkin memasuki dinding es sumber hitam, sepertinya surga membantu rasku. Aku mungkin tidak bisa mendapatkan batu sumber alam semesta sendiri, tetapi seseorang membawanya keluar untukku. Menurut apa yang diketahui Raja Bulu Putih, Huang Xiaolong terjebak di angka 27 miliar. Ketika Huang Xiaolong muncul dengan batu sumber alam semesta, dia akan merebutnya dari anak itu. Adapun rusa putih, dia tidak terlalu memikirkannya. Dia membawa harta karun khusus yang disempurnakan oleh Raja Neter Hitam untuk menekan rusa putih. Jika itu terjadi, rusa putih tidak akan bisa menghentikannya. Bab 3723. Ketika rusa putih mendengar apa yang dikatakan Raja Bulu Putih, gelombang kecurigaan memenuhi hatinya. Apa yang sebenarnya dia bicarakan? Mengapa Huang Xiaolong membantu ras pertama alam semesta dalam upaya mereka untuk mendapatkan batu sumber alam semesta? Apakah dia seseorang dari ras pertama alam semesta? Saat pertanyaan-pertanyaan berkecamuk dalam benak rusa putih, Huang Xiaolong terus menggali lebih dalam ke batu sumber alam semesta. Setelah beberapa hari, ia akhirnya sampai. Huang Xiaolong melihat ruang terpisah di dalam dinding es sumber hitam yang berisi batu sumber alam semesta. Batu itu seukuran kepalan tangan dengan banyak sisi. Cahaya cemerlang terpancar dari setiap sudut, dan Huang Xiaolong merasa seolah-olah batu itu berisi kekuatan yang memicu alam semesta. Setiap permukaan batu sumber semesta tampak seperti dunia besarnya sendiri. Huang Xiaolong merasakan kekuatan tak terbatas mengalir melalui batu itu. Sambil menarik napas dingin, Huang Xiaolong mencoba menenangkan dirinya. Batu sumber semesta telah jauh melampaui urat spiritual tingkat semesta manapun yang diketahuinya. Tidak peduli berapa banyak urat spiritual tingkat semesta tingkat atas yang diperolehnya, ia tidak akan pernah mampu meniru energi yang terkandung dalam batu sumber semesta. Tidak mengherankan ras pertama semesta ingin menggunakan batu sumber semesta sebagai mata formasi. Dengan kekuatan yang terkandung di dalamnya, mereka akan benar-benar mampu mengaktifkan formasi pemusnahan. Hanya dengan batu sumber semesta mereka akan mampu menghancurkan 13 semesta dan memanen semua kehidupan di dalamnya. Huang Xiaolong mengulurkan tangan perlahan untuk meraih batu itu, tetapi gelombang energi menghentikannya. Huang Xiaolong terkekeh pelan. Apakah kamu berpikir untuk melawanku? Kilatan cahaya datang dari dalam batu sumber alam semesta seolah menantang Huang Xiaolong. Dia juga merasa seperti batu sumber alam semesta sedang mengawasinya. Huang Xiaolong tertawa terbahak-bahak, bahkan jika kau tidak ingin mengikutiku, kau tidak punya pilihan. Ras pertama semesta mampu membawa pergi saudaramu, dan aku lebih dari mampu membawamu bersamaku hari ini. Huang Xiaolong melepaskan energi kosmos agungnya sebelum meraih batu itu. Tidak peduli seberapa kuat cahaya yang dipancarkannya, batu sumber semesta menyadari bahwa ia tidak mampu mendorong Huang Xiaolong. Ia hanya bisa menyaksikan tangan Huang Xiaolong mendekati permukaannya. Dalam upaya putus asa untuk menghentikan Huang Xiaolong, ia menggunakan segala yang bisa dilakukannya, dan Huang Xiaolong terpaksa berhenti tepat sebelum ia sempat menyentuhnya. Mengangkat alisnya karena terkejut, Huang Xiaolong meningkatkan jumlah kekuatannya sekali lagi. Sebagai tanggapan, batu sumber alam semesta melakukan hal yang sama. Saat Huang Xiaolong meningkatkan energinya sedikit demi sedikit, dia akhirnya akan menyentuh batu sumber alam semesta ketika dia melepaskan 29,9 miliar unit. Tsunami energi muncul dari batu sumber alam semesta, mendorong Huang Xiaolong menjauh. Huang Xiaolong mencibir ketika menyadari bahwa hanya itu yang dimiliki batu sumber alam semesta. Aku tidak percaya bahwa kamu masih memiliki lebih banyak lagi. Begitu dia berbicara, dia mengedarkan seni transformasi alam semesta dan 29,9999 miliar unit energi kosmos agung membanjiri batu itu. Ledakan. Saat dia menggunakan kekuatan penuhnya, seluruh ruang mulai hancur. Batu sumber alam semesta bergetar di tempatnya berdiri. Sinar cahaya yang keluar dari batu itu tidak dapat lagi menahan Huang Xiaolong, dan dia pun bergegas meraih batu itu. Langsung melemparkannya ke pembatasan tingkat ketiga di perahu semesta, Huang Xiaolong menekannya. Setelah selesai, dia menghela napas lega. Saat kembali, dia akan menyempurnakan batu sumber alam semesta secara perlahan. Huang Xiaolong menggunakan api asal alam semesta untuk membuka jalan menuju permukaan. Jauh lebih cepat ketika dia pergi, dan memakan waktu kurang dari sehari. Saat dia keluar, dia disambut oleh pemandangan Raja Bulu Putih. Sebelum rusa putih bisa mengatakan apapun, Raja Bulu Putih berbicara, Huang Xiaolong, serahkan batu sumber alam semesta, dan aku akan mengampuni nyawamu hari ini. Rusa putih terkejut. Ia mengira bahwa Huang Xiaolong bersekongkol dengan ras pertama alam semesta, tetapi rupanya ia keliru. Senyum terbentuk di wajah Huang Xiaolong saat mendengar apa yang dikatakan Raja Bulu Putih. Ampuni nyawaku, Raja Bulu Putih, apakah kau benar-benar berpikir bahwa kau cukup kuat untuk menentukan nasibku? Aku ingat Raja Simbal Emas mengatakan hal yang sama persis di Netherworld of the Unknown Space, tetapi aku masih hidup dan sehat. Bukankah dia melarikan diri dengan ekor terselip di antara kedua kakinya? Raja Simbal Emas, hahaha, kamu pasti salah. Aku bukan Raja Simbal Emas. Raja Bulu Putih menatap rusa putih dan mencibir, bahkan jika kamu bekerja sama dengan binatang buas ini, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Saat kata-kata itu keluar dari bibirnya, dia mengambil Black Ghost Spike yang disempurnakan oleh Black Nether King.
Paku hantu hitam memancarkan sinar energi gelap yang pekat, dan semua orang dapat melihat betapa mengerikannya itu hanya dengan sekali pandang. Ketika mereka melihatnya, mereka merasa seolah-olah jiwa mereka terkoyak oleh makhluk-makhluk mengerikan. Ekspresi rusa putih berubah sedikit. Paku hantu disempurnakan oleh Raja Neter Hitam untuk menekan rusa putih. Raja Bulu Putih menyeringai. Rusa putih, sebaiknya kau tidak ikut campur dalam masalah antara rasku dan Huang Xiaolong. Kalau tidak, aku tidak keberatan melepaskan kekuatan penuhnya padamu. Sosok seseorang muncul di samping Raja Bulu Putih ketika dia berbicara sampai titik itu dan dalam keadaan terkejut, Raja Bulu Putih hanya bisa mengayunkan paku itu untuk melindungi dirinya. Dentang, Ghost Spike menghantam dinding yang memisahkan gua White Deer dari dunia luar dan sebuah pukulan mendarat di dadanya. Dia terlempar entah berapa mil jauhnya. Ketika dia akhirnya berhasil menstabilkan dirinya, dia melihat dadanya yang terlihat cekungan mengerikan. Berbalik menatap Huang Xiaolong dengan kaget, dia tersentak. Kau, bagaimana bisa kau? Yang Dingsheng sama tercengangnya. Raja Bulu Putih dari ras pertama alam semesta terpental hanya dengan satu pukulan dari Huang Xiaolong. Berdasarkan informasi yang mereka miliki, bukankah Huang Xiaolong, penguasa Blue Dragon Manor, adalah seseorang yang hanya memiliki kekuatan tempur 15 miliar unit? Apakah kamu penasaran dengan peningkatan kekuatanku? Gumam Huang Xiaolong. Kamu bisa kembali dan bertanya kepada Raja Simbal Emas saat kamu kembali. Sosok Huang Xiaolong kembali kabur saat dia muncul di hadapan Raja Bulu Putih. Tinjunya menghantam. Sebuah tongkat bercahaya muncul di tangan Raja Bulu Putih dan kekuatan cahaya memancar keluar darinya tanpa henti. Itu adalah salah satu dari 13 harta karun alam semesta, tongkat Dewa Cahaya. Tongkat hantu muncul di tangan Huang Xiaolong saat ia melawan tongkat Dewa Cahaya. Raja Bulu Putih terpaksa mundur sekali lagi. Bab 3724. Biasanya, tongkat Dewa Cahaya lebih dari sekadar mampu menekan tongkat hantu. Namun, semuanya seperti yang dikatakan Raja Simbal Emas saat ia menyerang Huang Xiaolong untuk pertama kalinya. Tidak peduli seberapa kuat harta karun alam semesta seseorang, itu tergantung pada penggunanya. Huang Xiaolong lebih dari sekadar mampu menekan Raja Bulu Putih sendirian, dan tongkat hantu jauh lebih kuat di tangannya. Sekali lagi, Raja Bulu Putih terpaksa mundur. Dia merasakan lengannya mati rasa karena amarah memenuhi pikirannya. Raja Bulu Putih, siapa sangka kau akan berada dalam keadaan menyedihkan seperti ini, rusa putih mengejek dari samping. Melihat Raja Bulu Putih ditindas oleh Huang Xiaolong, dia sangat senang. Satu-satunya hal yang akan membuatnya lebih bahagia adalah jika Huang Xiaolong membunuh Raja Bulu Putih. Sambil menatap rusa putih dengan marah, Raja Bulu Putih mengarahkan paku hantunya ke makhluk itu sebelum menusuknya langsung. Sayang sekali ki pedang Huang Xiaolong tiba saat dia bergerak. Dia nyaris berhasil menghindari gelombang ki pedang yang diarahkan padanya, tetapi rambutnya tidak seberuntung itu. Sebagian besar rambutnya terpotong oleh Huang Xiaolong. Ketika ia berdiri, ia menyadari ada bercak botak besar di kepalanya. Rusa putih tertawa gembira. Raja Bulu Putih, kau harus mengganti namamu menjadi Raja Tanpa Bulu. Huang Xiaolong, kau memaksaku melakukan ini. Raja Bulu Putih meraung ketika sepasang sayap putih muncul di belakangnya. Tubuhnya mulai mengembang ketika bulu-bulu putih membentuk beberapa lapisan di kulitnya. Bulu-bulu yang menutupinya bukanlah bulu biasa. Setiap bulu mengandung energi cahaya yang sangat terkonsentrasi dan api putih mengelilinginya. Itu adalah api yang tercipta setelah kekuatan cahaya mencapai tingkat tertentu. Lautan api putih mengelilingi Raja Bulu Putih dan meliputi area seluas beberapa ratus juta mil. Ekspresi rusa putih berubah serius saat menyadari kekuatan yang dipancarkan Raja Bulu Putih. Seperti Raja Bulu Putih, ia mampu mengendalikan kekuatan cahaya. Ia tahu betapa mengerikannya lautan api itu. Yang Dingsheng telah melarikan diri sejak lama. Meskipun kekuatannya sebanding dengan Master Tanpa Batas, dia akan berubah menjadi abu jika terkena api. Huang Xiaolong tidak berani ceroboh saat menghadapi Raja Bulu Putih yang telah mengerahkan seluruh kekuatannya. Dia mengaktifkan ketiga dunia besar dalam dirinya saat dia mengedarkan seni transformasi alam semesta. Pedang pembalikan dan tombak tiga dewa muncul di tangannya. Huang Xiaolong, makanlah api cemerlangku. Raja Bulu Putih mengayunkan tongkat dewa cemerlangnya sekali lagi saat lautan api mengalir ke arah Huang Xiaolong. Senyum mengejek tersungging di bibirnya saat api asal semesta berubah menjadi lautan api yang berputar di sekujur tubuhnya. Kedua lautan api itu saling bertabrakan. Pada saat yang sama, tombak Huang Xiaolong langsung menancap di dada Raja Bulu Putih. Saat tombak tiga dewa menyapu keluar, es sumber hitam yang ada di belakangnya mulai bergerak. Lapisan demi lapisan es sumber hitam membentuk dunia besar yang menghantam Raja Bulu Putih. Ledakan. Ketika dua lautan api itu saling bertabrakan, ledakan yang menggetarkan langit terdengar di udara. Es sumber hitam melanjutkan perjalanannya menuju Raja Bulu Putih. Rusa putih dan Yang Dingsheng dapat melihat bahwa lautan api cemerlang milik Raja Bulu Putih telah sepenuhnya padam setelah pertukaran itu. Huang Xiaolong mungkin tidak dapat menghancurkan lautan api yang bersinar hanya dengan serangannya menggunakan Three Gods Halberd saja, tetapi Universe Origin Vires adalah sumber dari semua api di alam semesta. Itu menekan api yang bersinar dan Black Sauce Ice yang datang bersama dengan serangan tombak itu lebih dari cukup untuk mengalahkan White Feather King. Tidak ada yang bisa menyangkal kekuatan mengerikan yang dimiliki oleh Black Sauce Ice. Bahkan White Deer pun tidak dapat mencairkan lapisan es untuk mendapatkan Universe Sauce Stone setelah bertahun-tahun. Huang Xiaolong melompat ke udara sekali lagi dan Golden Sun Circlets muncul. Itu berubah menjadi seberkas cahaya yang terbang lurus ke arah White Feather King. Lingkaran matahari emas. Raja Bulu Putih tersentak saat dia memutar tubuhnya secara tidak wajar. Jika dia bergerak sedetik kemudian, dia akan terkena pukulan di dada. Meski begitu, lingkaran itu langsung menghantam lengan kanannya.
Bulu-bulu putih mungkin memiliki pertahanan terkuat di 13 alam semesta, tetapi lingkaran matahari emas adalah harta karun alam semesta. Sepotong besar bulu jatuh dari tubuhnya. Suara tulang yang retak terdengar. Dia sangat marah karena kemarahan menyelimuti pikirannya. Dia tidak pernah terluka selama bertahun-tahun. Itulah pertama kalinya dia menderita cedera, dan itu terjadi di tangan manusia biasa. Huang Xiaolong, matanya berubah merah sepenuhnya, dan dia menggertakkan giginya. Tongkat Dewa Cahaya membubung ke kehampaan di atas sana saat energi cahaya yang tak berujung mengalir ke arah mereka. Saat dia menyerap kekuatan cahaya itu, luka-lukanya sembuh seketika. Huang Xiaolong sama sekali tidak terkejut. Bagaimanapun, Raja Bulu Putih pada dasarnya adalah eksistensi yang mirip dengan rusa putih. Mereka dapat menyembuhkan setiap luka secara instan. Namun, Huang Xiaolong tidak terlalu peduli saat roda api yin yang muncul di bawah kakinya. Dia muncul di hadapan Raja Bulu Putih saat pedang pembalik menebas ke bawah. Saat pedang itu menebas ke bawah, ruang dan waktu berbalik dan dunia tampak kembali ke asalnya. Dalam upaya putus asa untuk membela diri, Raja Bulu Putih mengangkat tongkat Dewa Cahaya sekali lagi. Sayangnya, pedang Huang Xiaolong lebih cepat, dan menusuk dadanya dalam-dalam. Lebih dari 1 jam berlalu, pertarungan mereka berlangsung terus-menerus, dan Raja Bulu Putih tidak menyadari berapa banyak luka yang dideritanya. Beruntung baginya, ia dapat pulih segera setelah terkena serangan. Orang lain mungkin tidak dapat mengetahuinya, tetapi Huang Xiaolong dan Rusa Putih sama-sama tahu bahwa kecepatan pemulihan Raja Bulu Putih mulai melambat. Walaupun tampak sama, jelas terlihat lebih lambat dari sebelumnya. Kemampuan Raja Bulu Putih dalam mengendalikan kekuatan cahaya tidak tertandingi, tetapi kekuatannya mulai menurun setelah pertempuran yang begitu mengerikan. Karena Rusa Putih dan Huang Xiaolong mengetahuinya, Raja Bulu Putih tentu saja dapat melihat kondisi tubuhnya. Dia tahu bahwa jika pertempuran berlanjut, itu hanya masalah waktu sebelum dia kalah. Tiba-tiba berhenti, Raja Bulu Putih melotot ke arah Huang Xiaolong. Huang Xiaolong, kamu membuat pilihan yang salah dengan menentang ras pertama alam semestaku. Kamu akan mati dengan mengerikan. Seharusnya aku yang mengatakan itu. Ras semesta pertamamu akan menyesal menentangku. Niat membunuh terpancar dari mata Raja Bulu Putih. Untuk saat ini, kau boleh berbangga diri, tetapi Tuan Neter Hitam akan segera keluar dari pengasingannya. Saat dia memasuki alam dewa semesta, semua orang yang berhubungan denganmu akan mati. Huang Xiaolong bergumam, tanpa batu sumber alam semesta, apakah kau benar-benar berpikir dia bisa menerobos ke alam dewa alam semesta? Raja Bulu Putih merasakan kata-katanya tersangkut di tenggorokannya seperti tulang. Namun, dia segera mendengus, bahkan jika Lord Black Nether tidak berhasil, dia masih bisa membunuhmu dengan lambaian tangannya. Dia akan berhasil bahkan tanpa batu sumber alam semesta. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat menghentikan rencana kami dengan merampas sebuah batu? Huang Xiaolong mencibir sebagai tanggapan, tanpa batu sumber semesta, Raja Nether Hitam hanya akan mampu menerobos dalam beberapa miliar tahun. Ketika itu terjadi, aku sudah lama memasuki alam dewa semesta. Jika kau memilih untuk tunduk padaku sekarang, aku akan mengampuni nyawamu saat waktunya tiba. Bab 3725. Senyum mengejek muncul di wajah Raja Bulu Putih ketika dia mendengar apa yang dikatakan Huang Xiaolong. Huang Xiaolong, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu sebanding dengan Lord Black Nether? Sungguh lelucon. Lord Black Nether adalah roh berakal pertama yang lahir selama permulaan waktu. Bahkan Patua Fortune lahir lebih lambat dari Lord Black Nether. Lord Black Nether memiliki 13 garis keturunan tertinggi, dan masing-masing dari mereka tak tertandingi di 13 alam semesta. Orang pertama dan satu-satunya yang akan memasuki alam dewa alam semesta adalah Tuan Black Nether. Beraninya kau bicara omong kosong dan menantang Lord Black Nether. Raja Bulu Putih melanjutkan, kencinglah dan lihatlah pantulan dirimu sendiri. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu memiliki 14 garis keturunan tertinggi atau semacamnya? Huang Xiaolong merasakan jantungnya berdebar kencang saat mendengar apa yang dikatakan Raja Bulu Putih. Jika itu benar, garis keturunan Raja Nether Hitam pasti tak tertandingi. Huang Xiaolong belum pernah mendengar ada orang yang bisa memiliki 13 garis keturunan tertinggi sebelumnya. Bahkan iblis ganas dan yang lain pun tidak tahu tentang itu. Mata Rusa Putih membelalak lebar, dan jelas bahwa ini adalah pertama kalinya ia mendengar hal semacam itu. Tidak perlu menyebut Yang Dingsheng. Ia merasakan dunia berputar di sekelilingnya. Bahkan jika dia memiliki 13 garis keturunan tertinggi, itu tidak berarti apa-apa. Dia mungkin memiliki 13 garis keturunan, tetapi itu tidak berarti dia adalah orang paling berbakat di 13 alam semesta. Huang Xiaolong segera mendapatkan kembali ketenangannya. Tawa menggelegar di udara ketika Raja Bulu Putih mendengar apa yang dikatakan Huang Xiaolong. Hahaha, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu lebih berbakat daripada Tuan Black Nether? Sudah berapa lama dia berkultivasi? Sejak awal waktu, Raja Nether Hitammu telah berusaha keras untuk menerobos. Namun, aku bahkan belum hidup melewati batas 100 juta tahun. Apa? Raja Bulu Putih, Rusa Putih, dan Yang Dingsheng berteriak ketakutan. Bahkan belum 100 juta tahun. Raja Bulu Putih tidak dapat mempercayai apa yang didengarnya. Itu benar. Faktanya, Huang Xiaolong bahkan belum berkultivasi selama lebih dari 20 juta tahun. Sejak ia menghabiskan waktu di dunia fana hingga ke alam kekuasaannya saat ini, Huang Xiaolong menghabiskan waktu sedikit lebih dari 10 juta tahun. Itu tidak mungkin. Raja Bulu Putih mencibir. Huang Xiaolong, apakah kau benar-benar berpikir bahwa kami akan percaya kebohonganmu? Tidak mungkin seseorang bisa mencapai levelmu dalam waktu kurang dari 100 juta tahun. Serahkan batu sumber semesta kepada kami.
Di masa depan, Tuan Black Nether akan mengizinkanmu menjadi raja ke-14 dari ras pertama semesta kami. Raja Bulu Putih mencibir. Sebelum seorang pun bisa bereaksi, cabang pohon ilahi naga bintang melemparkannya. Tidak ada tempat baginya untuk lari karena dahan-dahan pohon menutupi bermil-mil di atasnya. Setelah terbang bermil-mil, seberkas cahaya mengelilingi tubuhnya saat ia menghilang di udara tipis. Huang Xiaolong, di masa depan, Lord Black Nether akan muncul secara pribadi untuk menjagamu. Kau mati, suara White Feather King terdengar dari kehampaan. Aku akan menunggu, jawab Huang Xiaolong tanpa ekspresi. Huang Xiaolong tidak repot-repot mengejar pria itu. Lagi pula, dia tidak akan mampu menekan Raja Bulu Putih. Seperti Raja Simbal Emas dan Raja Pemakan Surga, pohon Dewa Naga Bintang tidak dapat menghentikan mereka saat mereka melarikan diri. Rusa Putih memandang Huang Xiaolong dan mendesah, siapa yang mengira bahwa Raja Nether Hitam akan memiliki 13 garis keturunan tertinggi. Dia seharusnya menjadi eksistensi pertama yang akan menembus alam dewa alam semesta. Jika itu terjadi, tak seorang pun dapat menghindari kehancuran. Nasib Rusa Putih akan sama. Huang Xiaolong bergumam, tenang saja. Karena mereka tidak memiliki batu sumber alam semesta, aku akan bisa menerobos sebelum Raja Nether Hitam. Rusa Putih menggelengkan kepalanya tanpa suara ketika melihat Huang Xiaolong. Jelas bahwa ia tidak percaya bahwa Huang Xiaolong akan menerobos sebelum Raja Nether Hitam. Tidak semudah yang kau kira. Rusa Putih mendesah. Raja Nether Hitam memiliki bakat yang tak tertandingi dan dukungan tak terbatas dari ras pertama semesta. Meski begitu, dia gagal menembusnya terakhir kali. Huang Xiaolong tidak peduli lagi dengan Rusa Putih. Lagi pula, dia tidak berencana untuk menjelaskan dirinya sendiri. Saudara Yang, ayo kita pergi. Huang Xiaolong berbicara kepada Yang Dingsheng yang masih linglung sejak Raja Bulu Putih pergi. Kembali ke kenyataan, dia tergagap, Senior Huang, aku. Omong kosong, tidak perlu memanggilku sebagai seniormu. Huang Xiaolong terkekeh. Hubungan kita akan tetap sama sampai akhir zaman. Ekspresi Yang Dingsheng sedikit berubah, tetapi dia akhirnya menganggukkan kepalanya. Akhirnya, mereka berdua menyerbu ke arah pintu masuk dengan Rusa Putih mengikuti dari belakang. Yang Dingsheng awalnya waspada terhadap Huang Xiaolong, tetapi seiring berjalannya waktu, ia mulai terbuka. Seperti sebelumnya, tawa memenuhi udara. Saudara Huang, aku tidak pernah menyangka bahwa Raja Bulu Putih tidak sebanding denganmu. Seru Yang Dingsheng. Huang Xiaolong tertawa menanggapi, aku hanya beruntung karena membawa lebih banyak harta karun alam semesta bersamaku. Sekalipun kau tidak melakukannya, Raja Bulu Putih tidak akan sebanding denganmu, Rusa Putih mencibir ke samping. Huang Xiaolong terkekeh, tetapi dia tidak menampik kenyataan itu. Namun, jarak antara Raja Nether Hitam dan dirimu masih sangat jauh. Bahkan, Patua Fortune mungkin lebih kuat darimu, jelas Rusa Putih. Oh, apakah Patua Fortune benar-benar sekuat itu? Ya, dia sangat kuat. Raja Nether Hitam mungkin kuat, tetapi dia masih waspada terhadap Patua Fortune. Patua Fortune adalah satu-satunya alasan ras pertama alam semesta tidak berani menyentuh ruang Fortune ketika mereka menghancurkan alam semesta pertama kali. Yang Dingsheng menjelaskan lebih lanjut, ruang keberuntungan adalah tempat yang diciptakan oleh Patua keberuntungan. Ras tertua di 13 alam semesta tinggal di sana. Huang Xiaolong terkekeh, sekarang setelah kau mengatakannya, aku benar-benar ingin bertemu dengan Patua keberuntungan. Yang Dingsheng terkesiap, Rusa Putih tertawa, lebih baik kau singkirkan ide bodoh itu. Huang Xiaolong mendengus dan mengabaikan mereka berdua. Tepat saat mereka hendak meninggalkan gua Rusa Putih menuju perlombaan petir yang, sebuah kekuatan yang mengejutkan muncul dari kedalaman gua Rusa Putih. Ini, Yang Dingsheng berteriak, mereka bertiga menyadari bahwa banyak sekali ahli yang bergegas menuju sumber fluktuasi tersebut. Apakah harta karun alam semesta ke-14 muncul? Yang Dingsheng bertanya. Huang Xiaolong menatap Rusa Putih untuk meminta jawaban. Bagaimanapun, Rusa Putih adalah pemilik tempat ini. Saya tidak tahu. Bab 3726. Kau tidak tahu. Huang Xiaolong mengerutkan kening. Rusa Putih mendengus menanggapi. Aku mungkin pemilik ruang Rusa Putih, tetapi apakah menurutmu aku dewa? Bagaimana aku bisa tahu semua yang terjadi di sini? Haruskah kita pergi melihatnya? Yang Dingsheng bertanya dengan hati-hati. Ketika Huang Xiaolong melihat ekspresi penuh harap di wajah Yang Dingsheng, dia terkekeh, baiklah, ayo kita lihat. Dia tahu Yang Dingsheng takut keduanya akan bertengkar hebat jika pertengkaran mereka bertambah parah. Jika itu terjadi, dia mungkin tidak akan bisa menyelamatkan istrinya. Huang Xiaolong tahu persis apa yang dirasakan Yang Dingsheng. Dengan demikian, mereka bertiga terbang santai ke sumber fluktuasi energi tersebut. Setelah setengah jam, mereka melihat sebuah benua besar mengambang di udara. Benua itu mirip dengan tempat Huang Xiaolong menemukan Rusa Putih, tetapi ada makhluk putih aneh yang tumbuh di seluruh daratan. Gua Rusa Putih adalah tempat yang menyeramkan, dan semua yang mereka lihat berwarna hitam. Tidak ada setitik pun warna putih di sepanjang perjalanan mereka, tetapi seluruh benua kini tertutupi olehnya. Rumputnya putih, batunya putih, bahkan sungai yang mengalir di tanah itu pun berwarna putih. Yang Dingsheng sama terkejutnya. Huang Xiaolong menatap Rusa Putih dan disambut dengan tatapan bingung. Bagaimana mungkin benda-benda ini berubah menjadi putih? Rusa Putih sudah lama tidak meninggalkan gua Rusa Putih dan tahu semua yang terjadi di tanah itu. Perubahan besar seperti itu seharusnya menarik perhatiannya. Kekuatan yang mengerikan muncul dari kedalaman tanah, dan terlihat jelas bahwa ada beberapa ahli yang bertarung di dalamnya. Huang Xiaolong dan yang lainnya terbang lebih jauh ke benua putih. Saat mereka masuk semakin dalam, ada energi suci aneh yang muncul dari tanah itu.
Huang Xiaolong teringat pada Raja Bulu Putih saat dia merasakan gelombang yang berdenyut. Jangan bilang kalau di sini benar-benar ada harta karun, tatapan mata si rusa putih tampak membara. Dapat dipastikan bahwa benda itu jelas bukan benda biasa. Energi yang berasal dari tanah itu terasa sangat familiar. Huang Xiaolong juga merasakan jantungnya berdebar kencang. Jumlah harta karun yang bisa membuatnya bergairah mungkin bisa dihitung dengan satu tangan. Namun, pasti ada beberapa harta karun yang bisa menggodanya untuk bertarung memperebutkannya. Jelaslah bahwa harta karun yang akan muncul itu bukanlah harta karun biasa. Huang Xiaolong mempercepat langkahnya setelah memikirkannya. Rusa Putih dan Yang Dingsheng melakukan hal yang sama. Ini milikku. Itu muncul di gua rusa putih milikku, dan aku adalah pemilik wilayah itu. Kau tidak bisa melawanku untuk itu. Rusa Putih membentak. Omong kosong. Bukankah batu sumber alam semesta juga berasal dari wilayahmu? Huang Xiaolong mencibir. Si rusa putih mendengus kesal. Tidak butuh waktu lama bagi mereka bertiga untuk tiba. Mereka adalah para ahli dari ras hitam yang memukau, yang Dingsheng terkesiap. Lawan mereka berasal dari ras hantu Ao. Anggota Dazzling Black Rache adalah orang-orang yang sebelumnya membuat Huang Xiaolong kesal. Meskipun Cao Cheng tidak ikut dalam pertempuran, bawahannya ikut. Ras Dazzling Black dianggap sebagai salah satu ras teratas di antara ras-ras kuno. Ras Ghost Ao memiliki kekuatan yang hampir sama dengan mereka. Mereka yang bertempur adalah para ahli yang jumlahnya mendekati angka 20 miliar. Para ahli dari ras lain tengah menikmati pertarungan mereka di samping, dan Huang Xiaolong melihat sebuah danau raksasa sedikit melewati mereka. Sepenuhnya berwarna putih, danau itu memancarkan cahaya seperti susu yang mengandung energi radiasi padat. Huang Xiaolong bisa merasakan kekuatan aneh yang terkondensasi jauh di dalam danau, dan kekuatan yang dipancarkannya tidak lebih lemah dari batu sumber alam semesta. Dilihat dari penampakannya, objek tersebut baru akan siap setelah beberapa jam. Huang Xiaolong melepaskan jiwa daunnya untuk memata-matai objek tersebut, tetapi malah kecewa. Ada banyak sekali batasan di sekitar danau yang dibuat oleh alam semesta untuk melindungi objek di dalamnya. Itulah alasan di balik pertempuran besar yang terjadi. Kedua belah pihak ingin mengklaim barang itu saat itu juga. Ras hitam yang memukau mengabaikan kehadiran Huang Xiaolong sepenuhnya. Bagaimanapun, mereka tidak bisa diganggu oleh orang lemah yang bepergian dengan Yang Dingsheng. Adapun rusa putih, ia telah lama menyembunyikan dirinya. Ia menyembunyikan auranya dan berdiri di samping Huang Xiaolong seperti makhluk biasa. Ketika kedua pihak hampir mencapai klimaks pertempuran, sebuah kapal terbang besar melesat di udara. Kapal itu melaju ke arah mereka dengan kecepatan yang menakutkan dan gelombang kejut raksasa tiba sebelum kapal itu datang. Melihat lambang pada kapal besar itu, semua orang terkesiap ketakutan. Ras Phoenix Emas. Teriak Yang Dingsheng. Ras Golden Phoenix menduduki peringkat 5 teratas di antara semua ras kuno. Ras hitam memukau dan ras hantu Ao mungkin kuat, tetapi mereka jauh dari sebanding dengan ras Phoenix Emas. Wajah Cao Cheng dan yang lainnya berubah dan ekspresi ketakutan tampak jelas di wajah mereka. Tidak butuh waktu lama bagi kapal terbang itu untuk tiba. Puluhan orang muncul dari kapal dan lebih dari setengahnya adalah makhluk yang berada di level yang sama dengan Yang Dingsheng. Pemimpin mereka adalah seorang pemuda yang memiliki simbol api emas menari di antara alisnya. Putra Mahkota Phoenix Emas. Banyak orang berteriak ketika mereka melihatnya. Putra Mahkota Phoenix Emas adalah seseorang yang kekuatan tempurnya mendekati angka 22 miliar. Dia hanya lebih lemah dari pangeran keberuntungan di generasi muda ras kuno. Begitu dia muncul, dia mengalihkan pandangannya ke orang-orang yang hadir dan mencibir, benda di danau itu milik ras Phoenix Emasku. Aku akan memberi kalian semua waktu 1 menit untuk meninggalkan area ini. Wajah semua orang yang hadir berubah, tetapi tidak ada seorang pun yang berani berbicara menentangnya. Meski begitu, tak seorang pun pamit. Biasanya, mereka akan mendengarkan apapun yang dikatakan Putra Mahkota Phoenix Emas. Namun, harta karun di bawah danau itu terlalu menggoda. Lumpuhkan siapapun yang tidak pergi dalam semenit pun, kata Putra Mahkota Phoenix Emas kepada para ahli di belakangnya. Saat semua orang masih terjebak dalam keterkejutan, dia berjalan menuju danau raksasa. Namun, sebuah suara terdengar di udara saat dia mendekat. Bocah, benda di bawah danau itu milikku. Jika kau mendekati danau, aku akan melumpuhkan kakimu. Semua orang menoleh untuk menatap orang yang berbicara dengan mata tak percaya. Yang membuat mereka ngeri, orang yang berbicara adalah Huang Xiaolong. Cao Cheng tertegun sejenak, dan dia tidak mengerti dari mana Huang Xiaolong menemukan keberaniannya. Apakah dia tidak mengenal klan Phoenix Emas? Putra Mahkota Phoenix Emas terdiam sejenak sebelum tertawa terbahak-bahak. Bocah, kau ingin melumpuhkanku. Dia tidak menyangka ada orang yang akan membalas ancamannya dengan ancaman mereka sendiri. Bab 3727, patahkan kakinya. Kau mendengarku, gumam Huang Xiaolong. Putra Mahkota Phoenix Emas tertawa terbahak-bahak dan menunjuk Huang Xiaolong dengan nada mengejek, apakah kamu mendengarnya? Bocah ini mengatakan bahwa dia berencana untuk melumpuhkanku. Para ahli ras Phoenix Emas tertawa terbahak-bahak. Salah satu ahli dari ras Phoenix Emas mendekati Putra Mahkota dan berkata, Yang mulia, haruskah kita mematahkan kakinya sekarang? Dia menatap rusa putih dan Yang Dingsheng di belakang Huang Xiaolong dan melanjutkan, haruskah kita mematahkan kaki mereka juga? Putra Mahkota Phoenix Emas terkekeh, baiklah, hancurkan semuanya. Tidak perlu membuang waktu dengan mereka. Baik, Yang mulia. Pakar itu tertawa dan mulai berjalan menuju Huang Xiaolong dan yang lainnya. Pakar dari ras Phoenix Emas yang mendekati mereka tidaklah lemah. Dia adalah seseorang yang mendekati angka 20 miliar, dan kekuatannya lebih kuat dari para pakar yang bertarung sebelumnya.
Yang Dingsheng mungkin tahu betapa kuatnya Huang Xiaolong dan rusa putih, tetapi dia merasakan kepanikan melanda hatinya ketika dia melihat ahli dari ras Phoenix Emas mendekat. Bagaimanapun, ras Phoenix Emas dikenal sebagai salah satu hegemon di ruang keberuntungan. Keberadaan seperti putra mahkota Phoenix Emas lebih dari cukup untuk menakuti para leluhur tua ras petir yang agar tunduk. Senyum sinis muncul di wajah sang putra mahkota saat melihat ekspresi wajah Yang Dingsheng. Dia sudah lama mengenali pria itu. Ketika ahli dari ras Phoenix Emas tiba di hadapan Huang Xiaolong, rusa putih, dan Yang Dingsheng, cahaya kemasan melingkupi tinjunya dan dia meninju ke arah ketiganya. Dia mengendalikan kekuatannya dengan sempurna. Karena sang putra mahkota hanya ingin mematahkan kaki mereka, dia akan melakukannya. Selain itu, dia tahu bahwa sang putra mahkota tidak ingin mereka mati secepat itu. Dia ingin menyiksa mereka sesuka hatinya nanti. Sayangnya, serangannya terhenti 100 kaki dari Huang Xiaolong dan yang lainnya. Gelombang energi yang seharusnya menghancurkan kaki mereka melayang di udara tanpa menghilang. Putra mahkota Phoenix Emas terkesiap kaget dan begitu pula semua orang yang menonton lelucon itu. Tuan Cao Cheng, siapa yang menyangka kalau anak muda itu adalah seorang ahli? Seru ahli dari ras hitam memukau yang bertarung sebelumnya. Mereka semua tahu betapa kuatnya Yang Dingsheng. Karena itu, mereka dengan cepat mengaitkan orang yang menghentikan serangan itu dengan Huang Xiaolong. Melihat betapa mudahnya dia menghentikannya, kekuatan tempurnya seharusnya telah melampaui angka 20 miliar. Bahkan di Fortune Space, dia akan dianggap sebagai pakar tertinggi. Lagi pula, sangat sedikit pakar yang melewati angka 20 miliar unit di Fortune Space. Cao Cheng mungkin terkejut dengan kekuatan Huang Xiaolong, tetapi dengusan dingin keluar dari bibirnya. Jadi apa, setelah menyinggung ras Phoenix Emas, dia tetap mati. Pakar dari ras Phoenix Emas itu merasa ekspresinya tenggelam dan dengusan dingin keluar dari bibirnya. Cahaya kemasan menyelimuti tubuhnya. Jelas bahwa dia berencana untuk mengerahkan seluruh kemampuannya. Kekuatan yang tak terbatas mengalir keluar dari tubuhnya saat cahaya kemasan menerangi daratan. Pada saat yang sama, sebuah palu raksasa muncul di tangannya dan menghantam Huang Xiaolong. Dalam sekejap, langit tampak tertutup oleh palu emas seukuran gunung yang tak terhitung jumlahnya. Huang Xiaolong menyilangkan lengannya di belakang punggungnya sambil memperhatikan palu itu semakin dekat. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak berdiskusi di samping. Anak nakal ini gila, bahkan jika dia melewati angka 20 miliar, dia harus membela diri. Dia jelas meremehkan Huang Quan. Saat Huang Quan menghancurkannya menjadi pasta daging, aku akan berteriak untuk merayakannya. Beberapa ahli di mahkota mencibir reaksi Huang Xiaolong. Melihat palu itu hendak menghantam kepalanya, Huang Xiaolong dengan santai mengangkat jarinya untuk menghentikannya. Dengan gerakan ringan, palu raksasa itu hancur berkeping-keping. Ahli dari ras Phoenix Emas, Huang Quan, terlempar menghantam entah berapa banyak puncak gunung sebelum mendarat di tepi benua. Ledakan yang terjadi saat ia menabrak gunung bergema di langit. Cao Cheng dan mereka yang berdiri di sekitarnya menatapnya dengan kaget. Wajah orang-orang dari ras Phoenix Emas berubah. Huang Xiaolong mengabaikan mereka semua saat dia menoleh untuk melihat kaki sang putra mahkota. Sekarang, kamu telah melewati batas yang telah kutetapkan. Putra mahkota ras Phoenix Emas tidak pernah berniat mendengarkan Huang Xiaolong. Itulah sebabnya dia mendekati danau saat pertukaran itu berlangsung. Semua orang memikirkan ancaman Huang Xiaolong dan seseorang di kerumunan itu tersentak, jangan bilang dia benar-benar akan melumpuhkan putra mahkota Phoenix Emas. Itu adalah anggapan yang tidak masuk akal. Semua orang mengira Huang Xiaolong hanya bercanda ketika dia berbicara tadi, tetapi sepertinya dia akan menindaklanjuti ancamannya. Bahkan jika dia berencana melumpuhkan putra mahkota Golden Phoenix, dia mungkin tidak cukup kuat untuk melakukannya. Seorang leluhur kuno di mahkota mencibir, putra mahkota memiliki lebih dari 22 miliar unit kekuatan tempur. Bocah itu mungkin kuat, tetapi dia bukan tandingan yang mulia. Benar sekali, Tuan Huang Ruosheng juga ada di sini. Dia adalah seseorang yang mencapai angka 23 miliar unit. Kekacauan terjadi saat semua orang mengobrol satu sama lain. Putra mahkota mendengus saat cahaya ejekan melintas di matanya. Memangnya kenapa kalau aku yang melakukannya? Menurutmu siapa? Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, seberkas cahaya melesat menembus langit dan dia merasakan sakit yang menusuk di kakinya. Sesaat kemudian, dia terlempar ke udara. Putra mahkota Phoenix Emas mendarat di tanah dan wajahnya tertutup debu. Semua orang melihat kakinya telah hancur total. Apa? Para ahli dari berbagai ras berteriak ketakutan. Yang mulia, Huang Ruosheng dari ras Phoenix Emas tersentak sebelum berlari ke sisi putra mahkota. Ketika menyadari apa yang telah terjadi, hati sang putra mahkota dipenuhi amarah yang tak berujung. Ia melotot ke arah Huang Xiaolong dan berteriak, siapa kau sebenarnya? Huang Xiaolong, Huang Xiaolong. Semua orang saling memandang dengan heran. Mungkinkah dia pemilik Blue Dragon Manor? Tidak mungkin, bukankah dia dikatakan hanya memiliki 15 miliar unit kekuatan tempur? Sambil menahan kebencian di hatinya, sang putra mahkota menggeram, lebih baik kau tidak datang ke ruang keberuntungan di masa depan. Kalau tidak, aku akan memastikan kau mengalami nasib yang 10.000 kali lebih buruk dariku. Tanpa diduga, dia memerintahkan anggota ras Phoenix Emas untuk mundur setelah dia menyampaikan ancamannya. Sebelum pergi, dia menatap tajam ke arah Yang Dingsheng. Yang Dingsheng dari klan Petir Yang. Bab 3728, Barang di Danau. Ekspresi wajah Yang Dingsheng berubah dan dia menoleh menatap Huang Xiaolong bagaikan seorang anak menyedihkan yang dianiaya. Huang Xiaolong dengan santai melayangkan pukulan ke arah kapal terbang itu. Ledakan, pukulan itu menghancurkan kapal itu sepenuhnya. Apapun yang tersisa dari kapal terbang Phoenix Emas yang terbang di langit hancur total. Dengan satu pukulan,
Huang Xiaolong menghancurkan mata formasi yang menggerakkan kapal dan beberapa bagian lainnya. Para ahli dari ras Phoenix Emas berhamburan keluar dari kapal, termasuk leluhur kuno, Huang Ruosheng. Wajah semua orang yang hadir berubah. Awalnya, Huang Xiaolong menghancurkan kaki putra mahkota dengan mudah dan itu menyebabkan penilaian semua orang terhadap kekuatannya meningkat. Sekarang, mereka menjadi lebih waspada terhadap Huang Xiaolong. Tampaknya dia tidak selemah yang mereka kira. Jika kalian berani menyakiti siapapun yang berhubungan dengan Yang Dingsheng saat kalian kembali, aku akan membunuh mereka dan masuk ke wilayah kalian. Gerutu Huang Xiaolong. Tinggalkan kapal. Kalian semua bisa terbang kembali sendiri. Para ahli dari ras Phoenix Emas melotot ke arah Huang Xiaolong dengan tak percaya. Berani sekali kau, teriak salah satu leluhur kuno. Namun, sang putra mahkota menghentikan pria itu dan menahan penghinaan itu. Baiklah, aku akan mengingat apa yang kau katakan di sini hari ini. Kita berangkat. Meninggalkan kapal, mereka terbang menuju pintu masuk Gua Rusa Putih. Faktanya, pukulan Huang Xiaolong telah menghancurkan formasi di kapal sepenuhnya. Mereka tidak dapat mengusirnya bahkan jika mereka mau. Mereka yang berdiri di sekitar saling memandang ketika mereka melihat anggota Golden Phoenix Rache pergi dengan ekor terselip di antara kaki mereka. Banyak orang berpikir untuk pergi, tetapi godaan untuk mendapatkan barang di danau itu terlalu besar. Huang Xiaolong mengabaikan mereka semua. Selama mereka tidak mendekati danau, dia terlalu malas untuk menghadapi mereka. Dia tahu bahwa Yang Dingsheng masih merasa khawatir dengan ancaman dari ras Phoenix Emas, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Saudara Yang, tidak perlu khawatir. Aku akan kembali ke ruang keberuntungan bersamamu di masa depan. Putra mahkota Phoenix Emas tidak akan berani menyakiti siapapun dari ras petir Yang. Sambil menghela napas lega, Yang Dingsheng mengucapkan terima kasih, saudara Huang. Huang Xiaolong menepuk bahu Yang Dingsheng beberapa kali sebelum berbalik melihat danau. Rusa Putih akhirnya angkat bicara, hei, kamu sudah mendapatkan batu sumber alam semesta. Tinggalkan harta karun ini untukku. Para pakar itu berbalik menatap Huang Xiaolong dengan tatapan membara. Huang Xiaolong memiliki sepotong batu sumber alam semesta. Mengetahui bahwa Rusa Putih melakukannya dengan sengaja, Huang Xiaolong tidak peduli dengan rencana kecilnya. Aku berencana untuk memberikan benda di bawah danau itu kepadamu, tetapi aku berubah pikiran karena apa yang kamu katakan. Saya pasti akan mengambil apapun yang muncul. Suara Huang Xiaolong tegas. Saat ekspresi canggung muncul di wajahnya, Rusa Putih mendesah, aku tidak bermaksud membocorkan rahasiamu ke semua orang. Sebenarnya, aku bisa memberimu apapun yang ada di bawah danau ini. Huang Xiaolong menyeringai, selama kamu menjadi tungganganku, kamu bisa memilikinya. Omong kosong, ekspresi marah muncul di wajah Rusa Putih. Jika kau mengungkit hal ini lagi, kau tidak bisa menyalahkanku atas apa yang akan kulakukan. Menurutmu apa yang bisa kau lakukan? Huang Xiaolong terkekeh. Rusa Putih mungkin kuat, tetapi paling banter, ia setara dengan Raja Bulu Putih. Keduanya tahu apa yang terjadi ketika Huang Xiaolong bertarung dengan Raja Bulu Putih. Saat wajah Rusa Putih memerah seluruhnya, ia melotot ke arah Huang Xiaolong tanpa berkata apa-apa lagi. Huang Xiaolong benar, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tuan Cao Cheng, jika bocah itu benar-benar memiliki batu sumber alam semesta, ini adalah berita bagus. Seseorang berbisik kepada Cao Cheng. Di masa depan, dia akan mengikuti Yang Dingsheng ke ruang keberuntungan. Saat itu terjadi, Cao Cheng merasakan jantungnya berdebar karena kegembiraan. Aku penasaran apa yang ada di bawah danau itu, tanya orang lain. Ekspresi keserakahan terpancar di matanya. Jika semua orang berkelahi habis-habisan, kita mungkin punya kesempatan. Tidak peduli seberapa kuat dia tidak akan bisa menantang kita semua. Kalian semua akan bermain dengan intuisi. Saat kesempatan muncul, rebut harta karun itu. Ya, Tuan Cao Cheng. Pengungkapan kekuatan Huang Xiaolong mungkin membuat banyak dari mereka ragu, tetapi mereka berencana untuk memancing di air yang keruh. Mereka akan menyerbu Huang Xiaolong dan menang dengan jumlah yang banyak. Mereka semua berpikiran sama. Tentu saja, Huang Xiaolong memperhatikan semuanya. Terlalu malas untuk mempedulikannya, dia terus melihat ke danau. Waktu terus berlalu dan cahaya putih di atas danau menjadi semakin intens. Cahaya putih segera menutupi seluruh benua. Di bawah cahaya, benua putih itu menjadi lebih hidup. 1 jam berlalu dalam sekejap mata. Sebuah ledakan dahsyat memecah keheningan dan dinding air raksasa menyembur keluar dari tengah danau. Sekuntum bunga putih perlahan naik ke langit. Bunga putih itu memancarkan sinar cahaya cemerlang yang seolah-olah mengandung semua warna di dunia. Warna-warna itu saling berhubungan sehingga tampak sepenuhnya putih. Jika dilihat dari jauh, bunga itu tampak seperti lengan seputih salju. Semua orang terkejut menemukan bunga putih dengan penampilan aneh. Huang Xiaolong mengangkat alisnya karena terkejut. Setiap kelopak bunga tampak mengandung dunia yang hebat. Kekuatan yang terkandung di dalamnya mengingatkan Huang Xiaolong pada batu sumber alam semesta. Ketika Huang Xiaolong masih bingung, sebuah sosok muncul di atas danau. Sosok itu diselimuti kegelapan murni dan tidak ada yang bisa melihat penampilannya. Satu-satunya hal yang bisa mereka pastikan adalah kekuatannya. Dia jelas lebih kuat dari putra mahkota Phoenix Emas dan Huang Ruosheng. Saat dia muncul, dia meraih bunga putih itu. Namun, kaki seputih salju muncul dan membuat ahli itu terlempar. Sambil berteriak ketakutan, ahli itu terlempar ke tepi benua. Luka di dadanya tempat kakinya mendarat meluas hingga ke punggungnya, dan tulang-tulangnya terlihat oleh dunia. Kegelapan di sekitarnya menghilang dan penampilannya terungkap ke dunia. Leluhur tua berhati hitam. Banyak orang langsung mengenalinya. Leluhur tua berhati hitam adalah salah satu ahli terkuat dan paling kejam di 13 alam semesta.
Jumlah orang yang dibunuhnya tidak dapat dihitung, dan ada rumor bahwa hatinya berwarna hitam pekat. Begitulah ia mendapatkan gelarnya. Kekuatannya berkisar di angka 25 miliar dan bahkan leluhur tua dari ras hitam yang memukau harus mundur ketakutan menghadapi leluhur tua berhati hitam. Sekarang, dia terpental hanya dengan satu tendangan. Ketika semua orang menoleh untuk melihat orang yang melepaskan tendangan mengerikan itu, mereka tercengang. Itu adalah rusa putih yang mengikuti Huang Xiaolong. Mereka yang berharap untuk mendapatkan harta karun itu bagi diri mereka sendiri merasakan darah mereka menjadi dingin. Sebelum rusa putih dapat mengambil bunga putih, sebuah tangan terulur untuk menghentikannya. Bab 3729, tak terelakkan. Rasa marah memenuhi hatinya saat menyadari ada seseorang yang menghalangi jalannya. Namun, senyum canggung segera terbentuk di wajah rusa putih saat melihat bahwa itu adalah lengan Huang Xiaolong. Itu, sudah kubilang, aku pasti akan mengambil harta karun itu, kata Huang Xiaolong dengan tenang. Apa kau benar-benar mengira aku takut padamu? Teriak rusa putih. Yah, aku yakin sekali aku tidak takut padamu, Huang Xiaolong terkekeh. Melompat-lompat karena marah, rusa putih akhirnya memilih untuk menelan amarahnya sebelum bernegosiasi dengan Huang Xiaolong untuk mendapatkan sebagian harta karun itu. Setelah puluhan menit, mereka berdua mencapai kesepakatan. Setengah dari kelopak bunga akan menjadi milik rusa putih dan sisanya akan menjadi milik Huang Xiaolong. Demi mendapatkan setengah kelopaknya, rusa putih memilih bekerja untuk Huang Xiaolong selama 100 juta tahun. Tentu saja, itu hanya rencana untuk bekerja bagi Huang Xiaolong. Menjadi tunggangan adalah hal yang mustahil. Ketika mereka berdua sedang bernegosiasi, para ahli di sekitar mulai berdiskusi. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang memilih untuk bergerak. Bagaimanapun, nasib leluhur tua hati hitam sudah di depan mata mereka. Mereka semua melihat betapa seriusnya cedera ahli tua itu. Bahkan jika dia bisa menggunakan pembuluh darah spiritual tingkat alam semesta untuk pulih, dia akan membutuhkan waktu ratusan juta tahun. Sangat mungkin dia tidak akan pernah kembali ke level puncaknya. Akhirnya, Huang Xiaolong membagi harta itu dengan rusa putih. Segera setelah itu, Huang Xiaolong membawa serta rusa putih dan Yang Dingsheng saat mereka pergi. Para ahli yang berdiri di sekitar hanya pergi dengan enggan ketika Huang Xiaolong tidak terlihat. Tuan, haruskah kita menyelidiki identitas bocah nakal itu? Seseorang dari ras hitam memukau bertanya. Cao Cheng mengangguk. Cari tahu apakah dia benar-benar pemilik Blue Dragon Manor. Bagaimana jika dia memang begitu? Sebuah cahaya melintas di mata Cao Cheng. Setelah meninggalkan gua rusa putih, mereka bertiga langsung terbang menuju Fortune Space. Pada saat yang sama, anggota Golden Phoenix Rache juga melakukan hal yang sama. Mereka dalam keadaan menyedihkan saat mereka terbang kembali sendirian. Ketika putra mahkota Phoenix Emas memikirkan Huang Xiaolong, kemarahan memenuhi hatinya. Dia menoleh ke seorang ahli di sampingnya dan menggeram, bukankah Yang Dingsheng punya seorang putra? Yang mulia, maksud Anda, tangkap dia sekarang juga, bentak putra mahkota Phoenix Emas, potonglah sepotong dagingnya setiap hari. Aku akan menyiksanya sampai akhir zaman saat aku kembali. Sedangkan untuk Huang Xiaolong, selidiki identitasnya. Jika dia benar-benar pemilik Blue Dragon Manor, suruh seseorang membunuh semua orang di sana. Putra mahkota Phoenix Emas mewariskan beberapa perintah secara instan. Dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu sebelumnya. Bagaimana jika Huang Xiaolong tahu? Bukankah dia akan? Tanya Huang Ruosheng. Dengus keluar dari bibir sang putra mahkota. Memangnya kenapa kalau dia melakukannya? Saat aku kembali ke ruang keberuntungan, dia tidak akan bisa melakukan apapun padaku. Beranikah dia berkelahi dengan Gunung Phoenix Emas kita? Dia mencari kematian kalau berani datang. Leluhur tua dari ras Phoenix Emas adalah ahli terkuat ketiga di ruang keberuntungan. Dia adalah eksistensi yang kekuatan tempurnya melampaui angka 29 miliar. Setelah meninggalkan gua rusa putih, Huang Xiaolong merasa terganggu dengan kecepatan terbang mereka yang lambat, dan dia pun segera mengeluarkan perahu semesta. Rusa putih dan Yang Dingsheng menatapnya dengan tak percaya ketika mereka melihat harta karun alam semesta peringkat nomor 1. Tatapan mata rumit terbentuk di wajah rusa putih. Mengabaikan binatang itu, Huang Xiaolong memasuki lapisan ketiga formasi dan mengeluarkan bagian bunga putih miliknya. Memetik satu kelopak, dia melemparkannya ke mata formasi. Sambil duduk, dia mengedarkan seni transformasi alam semesta untuk melahap ki sumber alam semesta. Setelah beberapa saat, Huang Xiaolong menyadari betapa jauh lebih baik kualitas sumber ki alam semesta. Ki yang dihasilkan dari kelopak bunga putih memungkinkannya untuk memahami misteri alam semesta dengan kecepatan lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Harta karun itu sungguh datang pada waktu yang tepat. Kegembiraan memenuhi hatinya. Dengan sumber ki alam semesta yang dihasilkan dari kelopak bunga putih, Huang Xiaolong merasa bahwa dia bisa memasuki alam dewa alam semesta setengah langkah dalam waktu kurang dari 100.000 tahun. Sekarang, ras pertama semesta tinggal beberapa ratus ribu tahun lagi untuk mengaktifkan formasi pemusnahan mereka. Dia pasti bisa menerobos sebelum mereka mencoba apapun. Jika itu terjadi, dia bahkan tidak akan takut pada Raja Black Nether. Rusa putih dan Yang Dingsheng berkultivasi dengan tenang di atas kapal. Karena mereka tidak dapat memasuki formasi besar, mereka tidak dapat melihat situasi Huang Xiaolong. Tiba-tiba, simbol transmisi Yang Dingsheng berdengung, dan ekspresinya berubah sangat jelek setelah dia membaca isinya. Ada apa? Tanya rusa putih. Tuan rusa putih, Yang Dingsheng berlutut dan menangis. Saya menerima laporan dari salah satu teman kepercayaan saya dari ras ini. Dia mengatakan bahwa putra mahkota Phoenix Emas memerintahkan penangkapan putra saya. Dia berencana untuk memotong dagingnya setiap hari dan leluhur tua ras saya tidak berani mengatakan apapun tentang hal itu. Tuan rusa putih, tolong selamatkan putra saya.
Rusa putih tertegun sejenak, tetapi seringai segera terbentuk di bibirnya. Si bodoh itu berani mengabaikan perintah Tuan Huang. Dia benar-benar lelah hidup. Sambil membantu Yang Dingsheng berdiri, ia melanjutkan, kau adalah teman Tuan Huang. Jangan khawatir, aku berjanji akan membebaskan putramu. Yang Dingsheng mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rusa putih. Beberapa bulan kemudian, kelompok Huang Xiaolong memasuki ruang keberuntungan dan dia muncul dari lapisan ketiga formasi. Saat itulah dia mengetahui bahwa putra mahkota Phoenix Emas menangkap putra Yang Dingsheng. Ekspresinya tenggelam. Apakah kamu tahu di mana putramu ditahan? Tanya Huang Xiaolong. Dia saat ini berada di kota Raja Singa di Central Plains. Kalau begitu, kesanalah kita akan pergi. Huang Xiaolong bergumam sambil mengarahkan kapal menuju dataran tengah. Sebulan kemudian, mereka tiba. Kudengar batu sumber alam semesta kedua telah muncul. Seharusnya ada di tangan seseorang bernama Huang Xiaolong. Putra mahkota Phoenix Emas memerintahkan penangkapan putra Yang Dingsheng. Sekarang, dia ditahan di kota Raja Singa untuk memancing Huang Xiaolong keluar. Hampir semua kepala suku telah mengepung kota untuk menunggu Huang Xiaolong. Tidak butuh waktu lama sebelum Huang Xiaolong mendengar transmisi suara rahasia mereka. Bab 3730, tidak bisa cukup berterima kasih. Huang Xiaolong dengan santai mengayunkan tangannya ke udara dan menyeret sekelompok ahli ke arahnya. Karena tidak menyangka akan ada yang menangkap mereka, mereka pun panik. Saat mereka masih tercengang, Huang Xiaolong mencari-cari di dalam ingatan mereka. Dia belajar banyak tentang Lion King City dari mereka. Mereka semua adalah nenek moyang kuno ras mereka, dan mereka tahu cukup banyak. Lebih dari 30 ahli yang berhasil menembus angka 20 miliar, Huang Xiaolong mencibir. Sepertinya batu sumber alam semesta benar-benar menggoda. Rusa putih tersentak ketakutan, apakah jumlah mereka benar-benar sebanyak itu? Lebih dari 30 pakar telah melampaui angka 20 miliar. Itu hampir semua pakar yang ditawarkan Fortune Space. Huang Xiaolong menganggukkan kepalanya. Selain Patua Fortune dan beberapa orang lainnya, hampir semua ahli di ruang Fortune telah datang. Leluhur tua ras Phoenix Emas juga sedang menunggu di kota. Apa? Ekspresi rusa putih berubah serius. Mungkin kuat, tetapi pihak lain juga seseorang yang melampaui batas 29 miliar unit. Tidak peduli siapapun orangnya, mereka tidak akan berani meremehkan seseorang yang berada pada level itu. Ya, selain Huang Ren, Zhou Fu, dan Xi Jian juga ada di sana. Ekspresi rusa putih menjadi sedikit lebih serius. Mereka berdua juga merupakan eksistensi yang melampaui angka 29 miliar. Bukankah itu berarti ada 3 ahli yang melampaui angka 29 miliar di kota Raja Singa? Rusa putih menarik napas dingin dan berkata, benar sekali. Apakah kamu takut? Huang Xiaolong terkekeh. Sambil langsung membusungkan dadanya, rusa putih mencibir, omong kosong. Buat apa aku takut pada Huang Ren dan orang-orang tua itu? Hanya ada 2 orang di alam semesta 13 yang bisa membuatku takut. Salah satunya adalah Raja Neter Hitam dan yang lainnya adalah Patua Fortune. Tidak ada orang lain yang layak mendapatkan perhatianku. Sepertinya aku hanyalah orang lemah di matamu, canda Huang Xiaolong. Senyum canggung muncul di wajah rusa putih. Aku, bukan itu yang kumaksud. Huang Xiaolong dan rusa putih melanjutkan perjalanan mereka menuju kota di tengah tawa. Saudara Huang, mengapa kita tidak melupakannya saja? Yang Dingsheng ragu-ragu. Kita bisa menyelamatkannya di masa depan. Dia tidak menyangka akan ada begitu banyak ahli hebat berkemah di kota itu. Sebagai leluhur kuno dari ras petir yang, dia tahu betapa kuatnya mereka. Salah satu dari mereka dapat dianggap sebagai eksistensi puncak di ruang keberuntungan. Tanpa patua keberuntungan, mereka bertiga dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Jika mereka menghentakkan kakinya, ruang keberuntungan akan bergetar karena kekuatan mereka. Menurut Yang Dingsheng, Huang Xiaolong dan rusa putih tidak dapat melawan kekuatan terkuat di ruang keberuntungan meskipun mereka sangat kuat. Huang Xiaolong terkekeh menanggapi, tidak perlu khawatir. Bahkan jika Patua Fortune datang, aku akan bisa menyelamatkan putramu. Itu benar, hanya ada satu orang yang bisa membuat Huang Xiaolong ragu. Dia yakin bisa mengalahkan Patua Fortune jika keadaan memaksa. Meskipun Patua Fortune sedikit lebih kuat darinya, dia memiliki pohon Dewa Naga Bintang, perahu semesta, dan harta karun semesta lainnya. Dia akan menghancurkan Patua Fortune hingga tak bersisa dengan koleksi harta karunnya. Suatu hari kemudian, kota itu terlihat ketika mereka bertiga berhenti 10.000 mil jauhnya. Huang Xiaolong melepaskan jiwa daunnya hanya untuk menemukan mereka yang menunggu di kota. Selain mereka yang melewati angka 20 miliar, ada lebih dari 200 pakar yang sedikit lebih lemah dari mereka. Orang yang paling lemah di antara mereka memiliki 15 miliar unit kekuatan tempur. Rusa putih berhasil mengetahui kehadiran mereka dan kerutan terbentuk di wajahnya. Ayo pergi, mereka sudah menemukan kita. Huang Xiaolong memasuki kota setelah dia berbicara. Begitu mereka masuk, beberapa pilar cahaya menjulang ke langit dan saling terkait membentuk penghalang cahaya besar. Mereka telah memasang perangkap itu sejak lama. Hehe, Huang Xiaolong, akhirnya kau di sini, tawa mengejek terdengar di udara. Putra mahkota Phoenix Emas dan beberapa orang lainnya mendekati kelompok Huang Xiaolong. Tatapan Huang Xiaolong tertuju pada sang pangeran, dan dia mencibir, sepertinya kamu tidak menganggap serius peringatanku. Sebelumnya, dia mengatakan akan membunuh orang-orang yang ada hubungannya dengan Yang Dingsheng dan masuk ke dalam ras Phoenix Emas. Sambil tertawa terbahak-bahak, sang putra mahkota mencibir, Huang Xiaolong, kau pikir kau ini siapa? Kenapa aku harus mendengarkanmu? Leluhur tua kami, Tuan Zhou Fu, dan Tuan Xi Jian sedang menunggumu. Sebaiknya kau ikuti aku dengan patuh.
Kalau tidak, kami akan menangkapmu di sini dan sekarang juga. Mengikutimu untuk menyapa leluhurmu. Mereka tidak memenuhi syarat, Huang Xiaolong mendengus. Para ahli yang berdiri di sana tersentak kaget. Ada banyak ahli dari berbagai ras yang keluar bersama putra mahkota. Yang terkuat di antara mereka mencapai angka 27 miliar unit, dan dia adalah penguasa benua. Ekspresinya tenggelam ketika dia mendengar apa yang dikatakan Huang Xiaolong. Mereka tidak memenuhi syarat. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu adalah senior Fortune? Putra mahkota Golden Phoenix mencibir. Huang Xiaolong dengan santai menarik ruang di depannya dan menyeret sang pangeran ke arahnya. Sambil memegangi lehernya, Huang Xiaolong bertanya, "Pak Tua keberuntungan." Para ahli yang berdiri di sekitar akhirnya bereaksi. Huang Xiaolong, lepaskan dia segera. Kalau tidak, kau pasti akan mati di sini hari ini. Penguasa benua itu mengamuk, kau tidak akan bisa melarikan diri dari formasi besar kami hari ini. Melarikan diri, Huang Xiaolong tersenyum sebelum meletuskan kepala sang putra mahkota seperti balon. Dengan penggunaan api asal alam semesta yang disengaja, tidak ada sedikit pun perlawanan. Tangisan memilukan terdengar dari sang putra mahkota saat kepalanya hancur berkeping-keping. Teriakannya menggema di seluruh kota. Semua orang yang datang bersamanya tercengang. Huang Xiaolong, kau sial sekarang. Sang penguasa benua meraung dan menerjang Huang Xiaolong. Kau tidak akan mampu membayar dosamu bahkan jika kau mati 10.000 kali lipat. Identitas putra mahkota Phoenix emas di ruang keberuntungan sudah jelas bagi semua orang. Dia sebanding dengan putra mahkota, tetapi Huang Xiaolong membunuhnya seolah-olah itu bukan apa-apa. Dia pada dasarnya mengobarkan perang terhadap seluruh ras Phoenix emas. Huang Xiaolong melayangkan tamparan santai ke arah penguasa benua. Wah, menghancurkan bangunan yang tak terhitung jumlahnya, penguasa benua menghantam pembatas yang menghentikan Huang Xiaolong untuk melarikan diri. Itu bergetar hebat saat terjadi benturan. Semua orang menarik napas dingin ketika mereka melihat apa yang terjadi. Dalam sekejap, sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul di hadapan Huang Xiaolong. Orang-orang yang memimpin adalah Huang Ren, Zhou Fu, dan Xi Jian. Bab 3731, Huang Ren hancur. Begitu Huang Ren muncul, dia menatap genangan darah yang dulunya adalah putra mahkota rasnya saat ekspresinya berubah. Jiwa sang putra mahkota telah lama dilemparkan ke dalam perahu alam semesta oleh Huang Xiaolong. Menatap Huang Xiaolong dengan tajam, niat membunuh terpancar dari matanya. Huang Ren menggeram, awalnya, kami akan membiarkanmu hidup setelah kau menyerahkan batu sumber alam semesta, tetapi sekarang, kau akan mati dengan mengerikan. Kau akan berharap tidak dilahirkan. Huang Xiaolong terkekeh, apakah menurutmu kalian cukup badut untuk mendukung pernyataan itu? Kemarahan memenuhi hati semua orang yang hadir. Huang Ren dan yang lainnya menjadi sangat marah. Tidak masuk akal, serahkan batu sumber alam semesta. Mengapa kita membuang-buang napas dengannya? Bunuh dia dan cari jiwanya. Kita akan melemparkannya ke mata tungku keberuntungan dan kita akan menyiksa jiwanya untuk selamanya. Beberapa pakar meraung marah. Huang Xiaolong mencibir saat sosoknya mulai kabur. Ketika dia muncul kembali, dia meninju dengan 29 miliar unit energi kosmos agung. Langit berubah warna saat energi tak terbatas menyapu ke arah berbagai pakar yang hadir. Ketika mereka merasakan kekuatan di balik pukulan itu, semua orang merasakan ekspresi mereka berubah. Cepat dan lari. Ledakan. Beberapa leluhur dan leluhur kuno bentrok dengan tinju hantu Huang Xiaolong. Teriakan menyedihkan memenuhi udara. Huang Ren dan yang lainnya ingin bergerak, tetapi mereka agak terlambat. Para ahli yang terkena serangan terlempar dalam sekejap dan wajah mereka berubah. Apakah itu? Kekuatan tempurmu mencapai angka 29 miliar unit. Zhou Fu tersentak kaget. Kekuatan tempur. Huang Xiaolong terkekeh. Itu adalah energi kosmos agung murni. Namun, dia tidak ingin menjelaskan dirinya kepada sekelompok orang bodoh ini. Sekali lagi, sebuah tinju raksasa terbentuk di udara saat dia mengedarkan seni transformasi alam semesta. Kali ini pukulannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Huang Ren berteriak saat api keemasan mengelilingi tubuhnya. Sebuah pisau yang menyala muncul di tangannya. Pedang itu sangat besar, dan 3 kali lebih besar dari pedang biasa. Pedang itu memiliki kekuatan untuk membelah dunia. Itulah harta warisan ras Phoenix emas, harta karun semua alam semesta, pedang api Phoenix emas. Meskipun bukan harta karun alam semesta, itu sebanding dengan harta karun itu. Pedang Phoenix membelah bumi. Huang Ren mengalirkan energinya hingga batas maksimal saat ia menyambut tinju Huang Xiaolong. Berdengung, cahaya bilah pedang yang mengerikan menebas ke arah tinju itu. Cahaya bilah pedang itu panjangnya entah berapa mil, dan bagaikan sungai bintang keemasan yang menghantam Huang Xiaolong. Dentang, saat kedua serangan itu berbenturan, ledakan dahsyat terdengar di udara. Tinju Huang Xiaolong menghancurkan bilah pedang itu seluruhnya. Pedang api Phoenix emas mengeluarkan suara lengkingan mengerikan saat terlempar dari tangan Huang Ren. Tinju Huang Xiaolong terus menghantam dada Huang Ren. Baju zirah emas di sekujur tubuh Huang Ren langsung hancur. Ia terlempar ke udara. Apa? Zhou Fu dan Xi Jian tercengang. Mereka bertindak serempak saat mereka bergegas untuk memblokir serangan Huang Xiaolong. Raungan menggelegar terdengar saat mereka menghantam serangan Huang Xiaolong. Huang Xiaolong tetap bertahan di tempatnya sementara dua lainnya terpaksa mundur beberapa ribu mil. Mereka menabrak banyak bangunan di kota sebelum akhirnya berhenti. Keheningan meliputi seisi negeri. Setiap ahli yang datang untuk merebut harta Huang Xiaolong merasakan anggota tubuh mereka menjadi dingin. Bahkan Rusa Putih dan Yang Dingsheng tidak percaya apa yang mereka lihat. Rasa terkejut memenuhi hati Rusa Putih. Apakah Huang Xiaolong menahan diri terhadap Raja Bulu Putih di Gua Rusa Putih?
Itulah kekuatannya yang sebenarnya. Berdasarkan apa yang dapat dilihat rusa putih, Huang Xiaolong jauh lebih kuat dari Patua keberuntungan. Kau, Huang Ren melesat menembus langit dan menatap Huang Xiaolong dengan perasaan takut dan marah. Sudah kubilang, kalian, badut, tidak akan bisa membuatku menyesal telah dilahirkan, gumam Huang Xiaolong pelan. Mengangkat lengannya, Huang Ren memanggil pedang api Phoenix emas yang terlempar jauh. Ketika pedang itu kembali ke telapak tangannya, dia bisa melihat tanda raksasa menghantam tubuhnya. Serangan dari Huang Xiaolong pada dasarnya merusak pedangnya. Meskipun cahaya kemasan keluar dari bilah pedang itu, bilah itu telah kehilangan auranya yang kuat. Bilah itu bukan lagi harta karun alam semesta semu yang megah seperti dulu. Bahkan, bilah itu tampak seperti sampah emas yang dipungut seseorang dari pinggir jalan. Zhou Fu dan Xi Jian muncul di samping Huang Ren dan tatapan mereka mengungkapkan keterkejutan di hati mereka. Tidak seorang pun berani bergerak. Awalnya, rencananya adalah membawa Huang Xiaolong ketiga ahli tertinggi sebelum memaksanya menyerahkan batu sumber semesta. Ketika dia menyerahkannya, putra mahkota Phoenix emas akan dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Siapakah yang mengira bahwa segalanya akan berjalan ke arah yang sepenuhnya berlawanan? Tidak seorang pun tahu apa yang harus dilakukan. Huang Xiaolong, tidak peduli seberapa kuat dirimu, kamu akan melawan kita semua sendirian. Aku tidak percaya kamu bisa melawan para ahli dari ruang keberuntungan sendirian. Huang Ren menahan keterkejutan di hatinya dan dia meraung. Saudara Huang Ren benar, Xi Jian melanjutkan, semuanya, dengarkan perintahku. Kita akan bergandengan tangan dan membunuh Huang Xiaolong. Kita akan membagi batu sumber alam semesta secara merata. Dengan batu sumber alam semesta, semua orang bisa menerobos. Jika itu terjadi, kita tidak akan takut lagi pada perlombaan pertama di alam semesta. Tentu saja dia penuh omong kosong. Namun, suaranya bergema di seluruh kota dan para ahli dari berbagai ras saling memandang dengan ragu-ragu. Patuhi perintahku, bunuh Huang Xiaolong sekarang juga. Atas instruksi Huang Ren, berbagai ahli mengepung Huang Xiaolong dalam upaya untuk mengambil nyawanya. Dengus keluar dari bibir Huang Xiaolong saat pohon Dewa Naga Bintang, pedang kematian, dan tombak tiga dewa muncul. Lingkaran matahari emas muncul untuk melindungi tubuhnya saat api asal semesta menenggelamkan daratan dalam lautan api. Meskipun dia hanya mengungkapkan 5 harta karun, tekanan mengerikan yang menyertainya membuat siapapun yang hadir sulit bernapas. Bab 3732, Kekuatan Kasar. Mereka yang menyerbu ke arahnya beberapa saat yang lalu melonjak ketakutan saat mereka melihat 5 harta karun alam semesta. Banyak di antara mereka yang terhenti di tengah jalan. Bintang, pohon Dewa Naga Bintang. Bunuh Huang Xiaolong dan semua hartanya akan menjadi milik kita. Zhou Fu berteriak kegirangan, bunuh. Bunuh dia sekarang juga. Melompat ke arah Huang Xiaolong, sebuah kapak raksasa muncul di tangannya. Kapak itu tampaknya lahir dari kegelapan karena warnanya hitam legam. Saat kapak itu menebas ke arah Huang Xiaolong, kekuatan penyerapan yang aneh muncul. Xi Jian menggunakan tombak panjang yang bersinar kuning. Tombak itu melesat ke arah Huang Xiaolong saat bumi bergetar. Kekuatan yang sangat besar muncul dari bawah tanah dan langsung menuju kaki Huang Xiaolong. Huang Ren menggunakan pedang api Phoenix emas yang cacat untuk menebas Huang Xiaolong sekali lagi. Adapun para ahli lainnya, mereka menyerang secara serempak. Apa jadinya bila lebih dari 200 ahli setingkat mereka menyerang sekaligus? Langit hancur berkeping-keping ketika kota itu hancur berkeping-keping. Setiap bangunan di kota itu runtuh dalam sekejap sementara ruang di sekitarnya menunjukkan tanda-tanda retak. Itu adalah kehancuran total. Yang Dingsheng terkesiap ngeri saat Huang Xiaolong mengedarkan seni transformasi alam semesta. 29 miliar unit energi kosmos agung langsung mengalir keluar dari tubuhnya. Huang Xiaolong tidak bisa menahan diri lagi. Saat ia memperlihatkan kekuatan penuhnya, seberkas cahaya menyilaukan muncul dari berbagai harta karun alam semesta yang ia ungkap. Pohon Dewa Naga Bintang memuntahkan kinaga bintang tanpa henti saat api asal semesta berubah menjadi kobaran api yang menyapu anggota ruang keberuntungan. Lingkaran matahari emas berubah menjadi naga emas yang bersinar saat pedang kematian memancarkan gelombang ki kematian. Tombak tiga dewa menyerap kekuatan air dari seluruh negeri. Mati, Huang Xiaolong tidak mundur sedikitpun saat berhadapan dengan begitu banyak ahli. Senjata di tangannya berayun ke arah beberapa orang terdekat. Merobek, artefak di tangan mereka yang berasal dari ruang keberuntungan tercabik-cabik oleh pedang kematian dan tombak tiga dewa. Ketika mereka terkena gelombang energi berikutnya, banyak dari mereka yang terlempar sambil memuntahkan seteguk darah. Saat Huang Xiaolong bergerak, rusa putih pun melakukan hal yang sama. Ia menyerbu ke arah kelompok ahli itu dan api putih susu menyelimuti tubuhnya. 2 sinar cahaya muncul dari tanduknya. Cahaya yang muncul tampaknya mengandung bentuk energi cahaya paling murni di 13 alam semesta. Semua orang merasakan seolah-olah jiwa dao mereka gemetar saat cahaya itu muncul. Wajah Huang Ren dan yang lainnya berubah. Hati-hati, itu cahaya kehidupan. Cahaya kehidupan. Hanya ada satu makhluk yang memiliki garis keturunan yang cukup kuat untuk menggunakan cahaya kehidupan. Sebagai sumber segala kehidupan, cahaya kehidupan tidak hanya memiliki kekuatan untuk memberi kehidupan, ia juga dapat menghilangkan vitalitas apapun yang dimiliki seseorang. Meskipun mereka sudah memperingatkan, hal itu datang agak terlambat. Salah satu leluhur kuno terkena cahaya kehidupan. Dalam sekejap, perlengkapan sucinya dan energi kosmos agung yang ia gunakan untuk melindungi dirinya hancur berkeping-keping. Cahaya kehidupan tidak berhenti di situ. Cahaya itu terus menuju orang lain. Cahaya itu menembus ahli lain sebelum berlanjut ke ahli ketiga. Akhirnya bereaksi, ahli ketiga melancarkan pukulan untuk menghentikan cahaya kehidupan tetapi dia terlalu lemah dibandingkan dengan rusa putih.
Cahaya kehidupan menembus lengannya dan langsung masuk ke dadanya. Zhou Fu berteriak kaget, sial. Jangan repot-repot melawannya, hindari saja. Kecuali kamu memiliki harta karun alam semesta, kamu tidak akan bisa menghalangi cahaya kehidupan. Sayangnya cahaya kehidupan mencapai ahli keempat. Ketika orang kelima dalam barisan berhasil menghindari cahaya kehidupan, dia menghela napas lega. Menghantam langsung ke satu-satunya bangunan yang tersisa di kota Raja Singa, tembok kota, cahaya kehidupan membuat lubang besar di dalamnya. Kau adalah penguasa gua rusa putih. Seseorang tersentak ketakutan. Sebelumnya, semua orang memperhatikan Huang Xiaolong. Tidak seorang pun akan memperhatikan rusa putih sederhana yang ada di sampingnya. Sekarang, semua orang merasakan pikiran mereka berdengung karena terkejut ketika mereka memikirkan identitasnya. Huang Ren, Zhou Fu, dan Xi Jian sama terkejutnya. Sekalipun mereka belum pernah melihat rusa putih, mereka tahu betapa menakutkannya itu. Jika mereka bertarung satu lawan satu, tidak ada satupun yang bisa menandinginya. Perubahan lain terjadi di medan perang saat ki darah memenuhi langit. 6 makhluk berbentuk aneh muncul di samping Huang Xiaolong. Apakah mereka adalah 5 raja monster dari Netherworld di ruang tak dikenal? Teriak seseorang. Mereka benar, mereka memang raja monster dari Netherworld. Namun, ada sesuatu yang keliru. Mereka berjumlah 6. Tidak banyak orang yang tahu tentang keberadaan Raja Iblis Hantu, tetapi dialah yang terkuat di antara keenamnya. Tidak, mereka adalah 6 raja monster. Zhou Fu berteriak ketakutan. Tidak seorang pun menyangka Huang Xiaolong mampu menaklukkan mereka semua. Benar sekali, gumam Huang Xiaolong. Sekarang giliranku, bunuh mereka semua. Pedang kematian dan tombak 3 dewa tiba-tiba menghilang. Sebagai gantinya muncul sebuah perahu emas. Cahaya keemasan di sekeliling perahu itu mengandung misteri 13 alam semesta, dan ki misterius melingkupi semuanya. Mungkinkah, sebuah pikiran mengerikan melintas di benak Huang Ren, dan ekspresinya berubah. Perahu emas di tangannya mengembang puluhan ribu kali lipat dan menutupi langit di atas kota Raja Singa. Huang Xiaolong melambaikan tangannya sekali dan mengirim perahu semesta menghantam kerumunan. Tidak banyak orang yang bereaksi tepat waktu dan banyak dari mereka yang terkena. Saat terkena, mereka terlempar. Cahaya keemasan di sekitar perahu semesta bukan untuk pamer. Cahaya itu mengandung kekuatan ekstrim dan melesat ke arah Huang Ren, Zhou Fu, dan Xi Jian. Itulah perahu semesta. Cepatlah lari. Zhou Fu tersentak. Sayang sekali bahwa kapal semesta itu terlalu cepat. Tidak ada yang bisa lolos. Melihat tidak ada jalan keluar, Xi Jian berteriak dalam upaya terakhir untuk menghentikan Huang Xiaolong. Mati. Dia mengedarkan seluruh energi yang dimilikinya untuk menghalangi perahu yang datang. Huang Ren dan Zhou Fu melakukan hal yang sama. Ketika mereka mengerahkan semua yang mereka miliki sekaligus, bahkan Patua Fortune tidak akan berani menerima serangan langsung. Namun, Huang Xiaolong bukanlah Patua Fortune dan perahu semesta bukanlah harta karun biasa. Huang Xiaolong memerintahkan perahu itu untuk menabrak mereka. Saat serangan mereka mendarat di badan perahu semesta, mereka terpental. Bab 3733, Dewa Alam Semesta Setengah Langkah. Begitu mereka keluar dari gambar, sasaran berikutnya dari perahu semesta adalah para leluhur dan leluhur kuno dari berbagai ras. Kecepatan kapal semesta itu sangat mengerikan. Dengan tambahan energi kosmos agung milik Huang Xiaolong, tidak butuh waktu lama bagi kapal semesta untuk tiba sebelum yang lain. Teriakan menyedihkan memenuhi langit. Banyak sekali ahli yang terlempar dalam sekejap. Jika Huang Ren dan yang lainnya tidak bisa lolos dari nasib dipukuli habis-habisan, tidak ada lagi yang bisa dikatakan tentang para ahli itu. Kapal semesta pada dasarnya adalah eksistensi yang tak terhentikan. Ditambah dengan kekuatan Huang Xiaolong yang tak tertandingi, kapal itu dapat menyapu bersih siapapun yang menghalangi jalannya. Belum lagi fakta bahwa ia menggunakannya untuk secara sengaja menabrak para ahli yang hadir. Dalam waktu 2 tarikan napas, hampir separuh dari para ahli berhasil ditangani. Segera setelah itu, Huang Xiaolong mengirim perahu semesta langsung ke penghalang cahaya yang seharusnya menahannya di kota. Wah, seolah-olah dia merobek lubang di langit saat celah raksasa terbentuk di penghalang cahaya di sekitar kota. Kegelapan dapat terlihat di ruang luar penghalang. Huang Ren dan yang lainnya merasakan dunia runtuh di sekeliling mereka saat mereka melihat betapa kuatnya Huang Xiaolong. Hati mereka menjadi dingin dan kaki mereka mati rasa. Mereka menggunakan hampir setiap sumber daya dalam perbendaharaan mereka untuk menciptakan formasi di sekitar kota. Mereka pikir formasi itu sangat kokoh dan tidak ada yang bisa menerobosnya. Sekarang, formasi itu gagal menahan satu serangan pun dari Universe Bot. Ketika perahu semesta selesai dengan formasinya, Huang Xiaolong membalikkannya dan mengirimkannya ke arah trio Huang Ren lagi. Ekspresi mereka berubah dan mereka tidak berani lagi menerima serangan langsung. Mereka melarikan diri ke 3 arah yang berbeda. Begitu mereka menghilang dari tempatnya, kapal itu menghantam tanah dalam-dalam. Seluruh benua hancur berkeping-keping dan terbentuklah jurang tak berdasar. Para ahli setingkat Huang Ren mungkin telah menembus angka 29 miliar, tetapi mereka ketakutan saat melihat apa yang terjadi. Beruntung mereka bertiga menghindar, kalau tidak, mereka akan berubah menjadi pasta daging. Perahu semesta adalah harta karun semesta terkuat. Perahu ini menduduki peringkat pertama dalam hal kemampuan menyerang, kemampuan bertahan, dan kecepatan. Tidak peduli seberapa kuat tubuh mereka, mereka tidak akan mampu menahan perahu semesta. Huang Xiaolong mengingat perahu semesta dan menatap mereka bertiga dengan dingin. Saat dia hendak mengirim perahu semesta ke mereka sekali lagi, Zhou Fu berteriak, "Saudara Huang, tunggu sebentar. Kami punya sesuatu untuk diberitahukan kepadamu." Petik 2 tanda tanya petik 2. Huang Xiaolong menatap mereka bertiga dengan alis terangkat. "Saudara Huang,
Kami terlalu gegabah. Kami menyinggung Anda secara tidak sengaja karena kami hanya ingin batu sumber alam semesta melawan ras pertama alam semesta. Si Jian melanjutkan, Saudara Huang, mohon maafkan kami. Benar sekali, kami mendengar bahwa mereka ingin menghancurkan 13 alam semesta lagi. Kita semua ingin menghentikan mereka, dan musuh bersama kita adalah ras pertama alam semesta. Huang Ren menjelaskan, jika kita bertarung satu sama lain sekarang, mereka akan sangat senang melihat kita saling membunuh. Huang Xiaolong mencibir, apakah kamu yakin ingin mendapatkan batu sumber alam semesta untuk melawan ras pertama alam semesta? Ya, tentu saja, Zhou Fu panik. Namun, Saudara Huang adalah makhluk tertinggi. Batu sumber alam semesta akan jauh lebih berguna di tanganmu. Dari apa yang kalian katakan, kalian tidak menginginkan batu sumber alam semesta lagi, benarkah? Tanya Huang Xiaolong. Kami tidak menginginkannya lagi, jawab mereka bertiga serempak. Apakah kamu tidak berencana untuk membalas dendam atas cucumu? Huang Xiaolong bertanya pada Huang Ren. Ekspresi tegas muncul di wajah Huang Ren, dan dia membentak, dia sudah keterlaluan dengan menyinggung Saudara Huang. Aku tidak bisa menyalahkanmu atas kematiannya. Huang Xiaolong tetap diam sambil menatap ketiga bajingan tak tahu malu yang berdiri di hadapannya. Ketiganya mengepalkan tangan erat-erat saat mereka melihat Huang Xiaolong. Apapun masalahnya, aku tidak bisa menggerakkan otot-ototku. Karena kamu bisa melawan, mari kita bertukar petunjuk. Ekspresi mereka berubah seketika. Perahu semesta mengembang sekali lagi. Setengah hari kemudian, seluruh benua berubah menjadi puing-puing akibat pertempuran itu. Huang Ren dan yang lainnya dipukuli sedemikian rupa sehingga bahkan ibu mereka tidak mengenali mereka. Setelah menyiksa mereka beberapa saat, Huang Xiaolong akhirnya melepaskan mereka. Mudah bagi Huang Xiaolong untuk mengalahkan mereka bertiga, tetapi mustahil baginya untuk membuat mereka tunduk padanya. Berbalik, Huang Xiaolong pergi. Yang Dingsheng membawa serta putranya sambil mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Huang Xiaolong. Setelah mengizinkan mereka berdiri, dia menyuruh mereka memimpin jalan menuju markas besar ras petir Yang. Ketika Huang Xiaolong dan Rusa Putih tiba, mereka menerima sambutan yang mengejutkan dari ras tersebut. Meskipun leluhur tua ras petir yang tidak ikut serta dalam pertempuran, dia sudah lama mendengar hasilnya. Ketika mereka tiba, Rusa Putih tidak membuang waktu, dan segera menyelamatkan istri Yang Dingsheng. Dalam satu hari, istri Yang Dingsheng pulih sepenuhnya. Tetap berada di klan petir Yang, Huang Xiaolong memasuki perahu semesta untuk melanjutkan kultivasinya. Pada saat yang sama, dia mengetahui bahwa patua keberuntungan tidak berada di ruang keberuntungan. Di mana dia? Huang Xiaolong mengerutkan kening. Tidak heran lelaki tua itu tidak muncul selama pertempuran. Saya mendengar bahwa dia meninggalkan ruang keberuntungan beberapa puluh ribu tahun yang lalu. Cari tahu keberadaannya, gumam Huang Xiaolong. Baiklah, Rusa Putih mengangguk sebelum pergi. Segera setelah itu, Huang Xiaolong membuat Rusa Putih memperhatikan Huang Ren, Si Jian, dan Zhou Fu sebelum mengasingkan diri. Sekarang, dia harus menerobos setengah langkah alam dewa alam semesta secepat mungkin. Dia menyempurnakan bunga putih setelah beberapa puluh ribu tahun, dan melemparkan batu sumber alam semesta ke mata formasi sebelum memahami gambar dalam cermin iblis tanpa nama. Setelah hampir 100.000 tahun, pilar cahaya muncul dari tubuh Huang Xiaolong. Pilar itu berisi kekuatan yang tak terbatas saat Huang Xiaolong mengalami transformasi total. Dia akhirnya memasuki alam dewa alam semesta setengah langkah. Bab 3734, Lokasi Raja Neter Hitam. Meskipun ia berhasil menembus formasi, Huang Xiaolong tidak terburu-buru untuk keluar dari pengasingannya. Ia terus memahami rahasia di balik cermin itu sambil melahap sumber alam semesta apapun yang ada dalam formasi itu. Tidak lama kemudian hari itu pun tiba. Hari itu adalah hari di mana ras pertama semesta akan mengaktifkan formasi pemusnahan. Huang Xiaolong terkejut saat mengetahui tidak ada pergerakan apapun dari ras pertama alam semesta. Begitu dia muncul dari perahu semesta, dia memanggil Rusa Putih. Apakah Huang Ren dan yang lainnya melakukan sesuatu yang tidak biasa akhir-akhir ini? Tidak, Rusa Putih menggelengkan kepalanya. Pak Tua Fortune juga belum kembali. Aku bertanya kepada banyak ahli di ruang Fortune, dan semuanya mengatakan bahwa Pak Tua Fortune pergi mencari pertemuan yang menguntungkan untuk menerobos ke alam dewa alam semesta. Dia pergi ke negeri yang jauh, tetapi tidak ada yang tahu di mana itu. Negeri yang jauh. Kerutan terbentuk di wajah Huang Xiaolong. Bagaimana dengan ras pertama di alam semesta? Mereka tetap diam dalam beberapa tahun terakhir. Rusa Putih menggelengkan kepalanya. Kita hanya bisa memastikan bahwa Raja Neter Hitam saat ini tidak berada di gudang semesta. Cahaya bersinar di mata Huang Xiaolong. Jelas bukan suatu kebetulan bahwa Patua Fortune dan Raja Black Nether menghilang di waktu yang sama. Menurut percakapan antara Heaven Tyrant dan Star Refinement King, formasi pemusnahan seharusnya telah diaktifkan. Namun, sejauh ini tidak terjadi apa-apa, dan Black Nether King tidak ditemukan dimanapun. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Terlebih lagi, ras alam semesta pertama bersikap terlalu rendah hati dan Huang Xiaolong merasa ada sesuatu yang aneh. Mengambil simbol transmisinya, Huang Xiaolong menghubungi Ratu Phoenix Darah dan Raja Titan. Ia segera menerima balasan. Raja Neter Hitam belum memulai formasi pemusnahan dan tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Namun, mereka mengatakan bahwa Heaven Tyrant mungkin memiliki petunjuk kemana Raja Black Nether pergi. Tiran surga, Huang Xiaolong bergumam pada dirinya sendiri. Huang Xiaolong bertanya kepada mereka tentang keberadaan Heaven Tyrant. Setelah mengetahui bahwa Heaven Tyrant tinggal di sekitar Star Refinement King baru-baru ini, Huang Xiaolong memutuskan untuk kembali ke Universe Vault. Memasuki gudang semesta, Rusa Putih tersentak. Benar sekali, kita akan berangkat sebentar lagi.
Sekarang, yang diinginkan Huang Xiaolong hanyalah mengetahui keberadaan Raja Black Nether. Sejak memasuki alam dewa semesta setengah langkah, dia tidak lagi takut pada Raja Nether Hitam. Dia ingin mencari tahu apa sebenarnya yang direncanakan Raja Nether Hitam. Bagaimanapun, Huang Xiaolong merasa bahwa Raja Nether Hitam selalu bertindak sedikit aneh. Kita berangkat sebentar lagi, teriak rusa putih. Ia tidak tahu apa yang terjadi. Ya, Huang Xiaolong menganggukkan kepalanya. Dia tidak menjelaskan terlalu banyak kepada rusa putih dan segera mencari Yang Dingsheng. Menyerahkan pil yang tak terhitung jumlahnya dan pembuluh darah spiritual tingkat alam semesta kelas atas, Huang Xiaolong mengucapkan selamat tinggal dan pergi ke gudang alam semesta. Sepanjang perjalanan, Huang Xiaolong mengeluarkan perahu semesta. Meski begitu, butuh waktu setahun penuh untuk sampai di sana. Saat memasuki Universe Vault, dia tidak membuang waktu sedetik pun dan langsung menuju istana Star Refinement King. Setelah beberapa bulan, Huang Xiaolong tiba. Dia menggunakan jiwa daunnya untuk mengamati sekelilingnya dan menemukan bahwa Heaven Tyrant sebenarnya bersembunyi di Istana Raja Pemurnian Bintang. Raja Pemurnian Bintang, Raja Simbal Emas, Raja Pemakan Surga, dan Raja Kilin Emas semuanya hadir. Selain Raja Bulu Putih, setiap ahli di Universe Vault yang melewati angka 27 miliar telah tiba. Huang Xiaolong merasakan kegembiraan memenuhi hatinya. Karena mereka semua hadir, dia akan mengurus mereka semua sekaligus. Jika dia tidak berhasil menembusnya, dia tidak yakin bahwa dia memiliki kemampuan untuk menghancurkan mereka semua sekaligus. Sekarang, dia benar-benar yakin bahwa dia dapat menghancurkan mereka semua. Dengan lambaian tangannya, pohon Dewa Naga Bintang memenuhi langit dan mengunci seluruh area. Setelah selesai, Huang Xiaolong menjauhkan perahu semesta. Ia muncul bersama rusa putih. Siapa? Saat mereka menampakkan diri, Raja Pemurnian Bintang dan yang lainnya menjadi waspada. Mereka segera berlari keluar istana dan terkejut mendapati Huang Xiaolong di sana. Huang Xiaolong, Raja Simbal Emas dan Raja Pemakan Surga berteriak serempak. Huang Xiaolong, Raja Pemurnian Bintang mencibir, apakah kamu benar-benar Huang Xiaolong? Namun, ekspresinya sedikit berubah saat melihat rusa putih. Apakah kamu penguasa gua rusa putih? Dia pernah menutup gua rusa putih bersama Raja Bulu Putih, dan dia sangat akrab dengan rusa putih. Semua orang menatap rusa putih dengan ketakutan. Raja Pemurnian Bintang, apakah kau terkejut melihatku? Rusa putih mencibir. Ia melihat istana di belakang mereka dan terkekeh, itu istana yang bagus. Sepertinya kau benar-benar tahu cara menikmati hidup. Raja Simbal Emas menghancurkan simbol transmisi tetapi dihentikan oleh gelombang cahaya bintang. Wajah berbagai raja berubah. Huang Xiaolong, beraninya kau menyusup ke dalam Universe Vault kami. Kau minta mati. Star Refinement King mendengus, apa kau benar-benar berpikir bahwa kau bisa menghentikan kami berlima hanya dengan Star Dragon Divine Tree milikmu? Aku bisa mencobanya. Huang Xiaolong tertawa. Sebuah kipas yang memancarkan cahaya bintang redup muncul di tangan Raja Pemurni Bintang, dan dia mengayunkannya ke arah Huang Xiaolong. Aliran energi melonjak ke arah Huang Xiaolong. Kipas bintang adalah salah satu dari 13 harta karun alam semesta. Tetap tenang sepenuhnya, Huang Xiaolong mengulurkan satu lengannya untuk menghentikan gelombang energi itu. Wajah semua orang berubah. Raja Bulu Putih mengungkapkan kekuatan Huang Xiaolong setelah kembali dari Gua Rusa Putih. Banyak dari mereka meragukan pernyataannya, tetapi sekarang, tampaknya semua yang dikatakannya benar. Raja Pemakan Surga, Raja Kilin Emas, dan Raja Simbal Emas terbang ke langit bersamaan. Ada banyak pedang hitam yang terbang ke arah Huang Xiaolong dan Raja Kilin Emas menampakkan wujud aslinya. Berubah menjadi kilin raksasa, sinar emas melesat ke arah Huang Xiaolong dari mulutnya. Adapun Raja Simbal Emas, dia melemparkan kain emasnya sekali lagi saat hujan emas turun ke daratan. Mereka semua langsung mengerahkan segenap tenaga. Huang Xiaolong tetap tidak menunjukkan ekspresi apapun saat dia melayangkan tamparan ke arah mereka bertiga. Bab 3735, Sumber Alam Semesta. Satu tamparan dari Huang Xiaolong membuat mereka bertiga terpental. Ketika mereka menghantam istana Raja Pemurnian Bintang di bawah, istana itu meledak menjadi pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Ketika Huang Xiaolong bertemu dengan Raja Pemakan Surga dan Raja Simbal Emas di ruang tak dikenal, dia tidak mampu melawan Raja Pemakan Surga tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Sekarang, dia mampu menghancurkan mereka tanpa menggunakan 1/10 dari kekuatannya. Raja Pemurni Bintang yang ingin melakukan pembunuhan itu menatap mereka bertiga dengan kaget. Jantungnya berdebar kencang di dadanya saat dia mengayunkan kipas bintangnya sekali lagi. Bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari kehampaan dan menghantam formasi besar naga bintang. Dengan banyaknya bintang yang berhamburan ke dalam formasi, penghalang cahaya menjadi jauh lebih redup daripada sebelumnya. Bagaimanapun, Raja Pemurnian Bintang adalah seorang ahli yang melampaui angka 29 miliar. Dengan harta karun alam semesta untuk melengkapi kekuatannya, dia bukan orang yang mudah dikalahkan. Tepat sebelum dia bisa melancarkan serangan lain, kinaga bintang yang tak terbatas muncul dari kehampaan. Penghalang yang tampak sedikit lebih lemah dari sebelumnya pulih ke kondisi puncaknya. Ekspresi Raja Pemurnian Bintang berubah. Dia mengerahkan seluruh tenaganya selama serangan sebelumnya, tetapi formasi besar naga bintang pulih sebelum dia bisa melanjutkan. Jelas bahwa dia tidak akan menghancurkan formasi itu. Huang Xiaolong muncul di hadapannya dengan satu langkah. Saat Raja Pemurni Bintang masih dalam keadaan terkejut, dia mengayunkan kipas bintangnya tanpa berpikir dua kali. Huang Xiaolong tidak repot-repot menghindar dan pukulannya mendarat tepat di dada Raja Pemurni Bintang. Di depan semua orang, Huang Xiaolong meledakkan hati Raja Pemurnian Bintang. Raja Pemakan Surga dan yang lainnya tersentak ketakutan.
Huang Xiaolong tidak peduli lagi pada Raja Pemurnian Bintang saat dia berbalik menatap Heaven Tyrant. Ketakutan terlihat jelas di matanya dan saat dia hendak berbalik untuk melarikan diri, Huang Xiaolong menyeretnya. Terlalu malas untuk bertanya, Huang Xiaolong langsung melakukan pencarian jiwa. Beberapa saat kemudian, Huang Xiaolong mengetahui di mana Raja Nether Hitam berada. Namun, ia terkejut dengan penemuannya. Menurut ingatan Heaven Tyrant, Patua Fortune pergi mencari asal semesta. Ketika Raja Nether Hitam mendengarnya, ia menggunakan semua koneksi yang dimilikinya untuk mengungkap lokasi asal semesta sebelum menuju ke sana juga. Hati Huang Xiaolong hancur. Tidak mengherankan Patua Fortune tidak muncul selama pertempuran. Demikian pula, Raja Nether Hitam tidak mengaktifkan formasi pemusnahan tepat waktu. Ternyata, mereka berdua pergi mencari asal-usul alam semesta. Asal-usul alam semesta dikatakan sebagai tempat lahirnya 13 alam semesta. Menurut legenda, dari sanalah semua harta karun alam semesta berasal, beserta seluruh 13 alam semesta. Asal-usul alam semesta bagaikan induk segala sesuatu. Menurut rumor yang lebih banyak lagi, ada energi khusus yang ada di asal semesta. Ada hukum Grand Dao tingkat tinggi dan metode khusus untuk menerobos ke alam dewa semesta. Tentu saja, itu hanya rumor. Tidak ada seorang pun yang berhasil memasuki asal-usul alam semesta. Asal-usul alam semesta, mata Huang Xiaolong berbinar. Tanpa batu sumber semesta, Raja Nether Hitam akan merasa mustahil untuk menerobos. Namun, ia mungkin benar-benar menemukan cara untuk melakukannya setelah menemukan asal semesta. Dia bahkan mungkin dapat menemukan pertemuan yang menguntungkan dan segera memasuki alam dewa alam semesta. Huang Xiaolong yakin bahwa Raja Nether Hitam tidak akan mampu menerobos tidak peduli apa yang dia coba, tetapi sekarang setelah asal-usul alam semesta ditemukan, dia tidak begitu yakin lagi. Terlebih lagi, ada patua keberuntungan. Peluangnya untuk memasuki alam dewa alam semesta mungkin lebih kecil daripada Raja Nether Hitam, tetapi tidak ada yang pasti. Tidak peduli siapapun yang berhasil menerobos, itu akan menjadi malapetaka bagi Huang Xiaolong. Karena itu, dia harus menemukan asal-usul alam semesta sebelum mereka semua. Namun, Heaven Tyrant mungkin tahu bahwa tuannya pergi mencari asal-usul alam semesta, tetapi dia tidak tahu di mana sebenarnya lokasinya. Satu-satunya pertanyaan dalam benak Huang Xiaolong sekarang adalah menemukan asal-usul alam semesta. Dia memikirkan tentang lembaga naga bawah air di dunia naga bintang. Karena alam semesta naga bintang merupakan salah satu keberadaan paling kuno, ia mungkin mengetahui di mana asal alam semesta berada. Jika alam semesta naga bintang tidak mengetahuinya, Huang Xiaolong hanya bisa menggunakan semua sumber daya yang tersedia untuk mencarinya. 2 tahun kemudian, Huang Xiaolong tiba kembali di lembaga naga bawah air. Ketika Star Dragon Universe bertemu Huang Xiaolong lagi, mereka sangat gembira. Namun, Star Dragon Universe tercengang saat mengetahui niatnya. Kamu ingin pergi ke asal-usul alam semesta. Senior Star Dragon Universe, apakah kamu tahu di mana itu? Huang Xiaolong bertanya dengan cemas. Aku mau, tapi, Huang Xiaolong bersukacita dalam hatinya. Memang, alam semesta naga bintang tahu di mana asal alam semesta berada. Tidak perlu terlalu bersemangat, sangat sulit untuk sampai ke sana. Star Dragon Universe menjelaskan, asal-usul alam semesta ada di luar 13 alam semesta. Ada banyak lapisan penghalang yang berdiri di antara keduanya. Untuk sampai ke asal-usul alam semesta, seseorang harus melewati banyak penghalang dunia. Tidak mudah untuk mengatasinya. Penghalang dunia, Huang Xiaolong tersentak. Dia tidak menduga asal mula alam semesta berada di luar 13 alam semesta. Ya, untuk bisa sampai di sana, kalian harus menerobos 3.000 penghalang alam. Alam semesta Star Dragon melanjutkan, semakin dekat kalian, semakin kuat penghalangnya. Tanpa 29 miliar unit kekuatan tempur, kalian tidak akan bisa masuk. 29 miliar unit. Huang Xiaolong menghela napas lega. Apakah itu berarti bahwa siapapun yang memiliki lebih dari 29 miliar unit energi kosmos agung dapat tiba di asal-usul alam semesta? Ya, mengedarkan ketiga dunia besar dalam tubuhnya sekaligus, energi tak terbatas muncul dari tubuh Huang Xiaolong. Alam semesta naga bintang menatapnya dengan kaget. Kamu sudah menghancurkan. Ia tidak menyangka bahwa dalam jutaan tahun kepergian Huang Xiaolong, ia akan mencapai alam dewa alam semesta setengah langkah. Ia tahu bahwa Huang Xiaolong memiliki 3 dunia besar, dan dengan demikian, energi kosmos agungnya pasti mencapai angka 30 miliar. Senior Star Dragon Universe, aku seharusnya bisa tiba di Universe Origin dengan kekuatanku, kan? Huang Xiaolong terkekeh. Tentu saja, bab 3736, menemukan asal-usul alam semesta. Tak lama kemudian, seberkas cahaya jatuh dari kehampaan dan memasuki ruang di antara kedua alis Huang Xiaolong. Sebuah memori tentang asal-usul alam semesta yang belum pernah ada sebelumnya muncul di benak Huang Xiaolong. Itu memberitahunya segala hal yang perlu dia ketahui tentang bahaya yang ada saat berada di sana. Terima kasih banyak kepada Senior Star Dragon Universe. Huang Xiaolong sangat berterima kasih kepada Star Dragon Universe. Informasi itu terlalu penting baginya. Tanpa itu, tidak ada yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk menemukan asal-usul alam semesta. Sekarang, dia bahkan tahu tentang bahaya yang akan datang selama perjalanannya. Itu membuat segalanya jauh lebih mudah dan akan mempersingkat waktu yang dibutuhkannya untuk bepergian ke sana. Setengah jam kemudian, Huang Xiaolong meninggalkan institusi itu dan menaiki perahu semesta. Dia langsung menuju asal semesta. Meninggalkan jejak mengerikan di angkasa, perahu semesta melesat di udara dengan kecepatan yang mengerikan. Huang Xiaolong tidak peduli jika ada yang menyadari kehadirannya. Beberapa tahun kemudian, dia akhirnya tiba di luar angkasa di luar 13 alam semesta.
Ketika dia tiba, dia menemukan bahwa tidak ada apapun sejauh yang bisa dilihat matanya. Dia menggunakan jiwa daunnya untuk menyelidiki apa yang ada di kehampaan, tetapi tidak ada satupun tanda kehidupan. Setelah mengetahui arahnya dengan benar, Huang Xiaolong melanjutkan perjalanan ke utara berdasarkan ingatan yang ditinggalkan oleh alam semesta naga bintang. Setengah hari kemudian, ia tiba di lapisan pertama penghalang dunia alami. Penghalang itu seperti tembok tanpa akhir yang membentang hingga tak terbatas. Tebalnya beberapa ratus meter. Meskipun tidak setebal yang dipikirkannya, batu itu sangat kokoh. Serangan apapun yang mengenainya akan dipantulkan kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Hampir mustahil bagi siapapun untuk menembus penghalang alam. Namun, apa yang mungkin mustahil bagi kebanyakan orang, pasti mungkin bagi Huang Xiaolong. Dengan satu pukulan, ia menciptakan lubang besar di penghalang. Melonjak ke depan, dia dengan cepat memasuki celah yang dibuatnya. Penghalang itu mungkin menghentikan sebagian besar dewa alam semesta setengah langkah, tetapi Huang Xiaolong berdiri kokoh di puncak spektrum kekuatan di 13 alam semesta. Tak lama kemudian, ia menabrak penghalang kedua. Seperti sebelumnya, dia melakukan hal yang sama. Setelah sebulan penuh, Huang Xiaolong berhasil melewati 100 penghalang. Setelah melewati 100 penghalang pertama, menjadi jauh lebih sulit untuk menembusnya. Ada badai alam semesta dan lubang hitam yang muncul dari waktu ke waktu. Kecepatan Huang Xiaolong mulai melambat sedikit. Dia menggunakan waktu lebih dari sebulan untuk menembus 100 penghalang berikutnya. Tak lama kemudian datanglah rintangan ketiga dan keempat. Huang Xiaolong menemukan bahwa untuk setiap 100 penghalang yang ia hancurkan, kesulitannya akan meningkat pesat. Akan ada daerah yang jauh lebih berbahaya yang muncul juga. Misalnya, ada bila es tajam dan angin kencang yang muncul. Air jenuh muncul di sekelilingnya setelah dia melewati penghalang 1/1000. Ketika ia menerobos 2000 penghalang, hujan emas mulai muncul. Hujan emas memiliki kemampuan korosif yang mengerikan. Itu sama dengan yang digunakan oleh Raja Simbal Emas. Hujan emas di sekitar penghalang dunia jauh lebih mengerikan daripada yang digunakan oleh Raja Simbal Emas. Beberapa lusin tahun kemudian, Huang Xiaolong tiba di rangkaian 1000 penghalang ketiga. Dia menghela napas panjang saat tiba. Penghalang dunia pertama ditanda penghalang ke-3000 tebalnya beberapa puluh ribu meter. Terlebih lagi, ada banyak sekali rune yang terukir di penghalang dunia. Rune-rune itu seperti cacing tanah emas yang menggeliat di penghalang dan memiliki kekuatan yang mengerikan. Tekanan tak berbentuk memenuhi ruang di sekitar Huang Xiaolong. Ekspresi serius tampak di wajahnya. Meskipun Huang Xiaolong pasti bisa menembus penghalang itu dengan kekuatannya saat ini, dia memanggil perahu alam semesta agar aman. Sebagai harta karun alam semesta yang terkuat, Huang Xiaolong sangat percaya diri dengan kemampuan pertahanannya. Memasuki lapisan ketiga formasi di perahu alam semesta, Huang Xiaolong mengedarkan energi kosmos agungnya saat sinar cahaya cemerlang muncul dari perahu alam semesta. Berubah menjadi seberkas cahaya keemasan, dia merobek penghalang. Saat dia memasuki ruang setelah penghalang ke-3000, Huang Xiaolong merasa sedikit tercekik. Tekanan yang berasal dari sumber alam semesta itu sendiri mencoba memasuki perahu alam semesta, tetapi Huang Xiaolong dengan cepat menuangkan sedikit lebih banyak kekuatan ke dalam perahu alam semesta untuk menangkal tekanan aneh itu. Ia berjalan perlahan menuju penghalang berikutnya. Sekarang, kecepatannya sebanding dengan manusia yang berjalan di jalanan. Butuh waktu beberapa jam baginya untuk akhirnya melewati penghalang itu. Setelah setengah hari, dia melintasi penghalang dunia dan memasuki dunia yang diselimuti cahaya. Huang Xiaolong merasa seakan-akan terlempar ke dalam ilusi saat melihat dunia di sekelilingnya. Sambil mengulurkan tangan untuk menyentuh cahaya yang ada di mana-mana, ia tertegun saat mengetahui bahwa ia tidak dapat mengendalikan kekuatan cahaya di area tersebut. Dengan menggunakan kekuatan ruang, Huang Xiaolong mengunci seluruh area di sekitar perahu semesta. Namun, bola cahaya itu tidak terpengaruh oleh kekuatannya. Dia memilih untuk terus maju dengan waspada. Setelah sehari, tidak ada yang berubah di sekelilingnya. Bahkan setelah setahun perjalanan, cahaya di sekelilingnya tidak tampak menghilang. Selain cahaya aneh itu, tidak ada yang lain. Setelah memikirkannya, Huang Xiaolong merasa bahwa Star Dragon Universe mungkin telah membuat kesalahan dalam penempatannya. Meski begitu, ia tetap melanjutkan perjalanannya. 1 tahun lagi kehampaan berlalu. Huang Xiaolong merasa seolah-olah dialah satu-satunya yang tersisa di alam semesta. Tahun-tahun berlalu begitu saja. Namun, dia merasakan gelombang fluktuasi yang datang dari asal-usul alam semesta itu sendiri, dan Huang Xiaolong segera mengarahkan kapal ke arah gelombang energi itu. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menemukan bola-bola energi yang melayang di langit. Meskipun sangat murni, masih ada sedikit kekurangan dibandingkan dengan batu sumber alam semesta yang diperolehnya di masa lalu. Huang Xiaolong merasakan kegembiraan yang berdengung di dalam hatinya. Asal-usul alam semesta seharusnya sudah dekat. Lagi pula, asal semesta adalah satu-satunya tempat yang bisa menghasilkan kekuatan semacam itu. Huang Xiaolong meningkatkan kecepatannya sekali lagi. Bab 3737, Asal-usul alam semesta. Huang Xiaolong mengemudikan kapal di antara bola-bola energi, namun setelah berhari-hari, tidak ada perubahan di sekelilingnya. Bola-bola energi membentuk awan padat di angkasa dan Huang Xiaolong terus melaju dengan hati-hati. Huang Xiaolong adalah satu-satunya orang yang bepergian melintasi angkasa luas karena beberapa tahun berlalu dalam sekejap mata. Jika tidak karena ada lebih banyak awan energi, Huang Xiaolong pasti sudah lama berbalik. Setelah puluhan tahun, dia melihat akhirnya. Sinar cahaya yang menyilaukan datang dari wilayah di luar lautan energi, dan Huang Xiaolong mengarahkan kapalnya dengan hati-hati ke kejauhan. Dia terkejut saat mengetahui bahwa cahaya itu begitu pekat hingga membentuk tirai raksasa yang melayang di angkasa di hadapannya.
Tirai cahaya itu tak berujung, dan seolah-olah memisahkan ruang di antara mereka sepenuhnya. Huang Xiaolong tidak tahu seberapa besar tirai cahaya itu, tetapi dia punya kecurigaan kuat bahwa dia akan bisa tiba di asal-usul alam semesta setelah melintasi tirai cahaya itu. Setelah menenangkan dirinya, Huang Xiaolong menyerang langsung melalui tirai cahaya. Saat dia masuk, ledakan dahsyat terdengar. Tirai cahaya tampak menutupi perahu semesta saat seluruh struktur bergetar. Sinar cahaya menutupi kapal saat Huang Xiaolong tersentak kaget. Kapal semesta sangat kokoh. Bahkan jika para ahli yang kekuatan tempurnya melampaui angka 20 miliar mengerahkan segenap kemampuan mereka, mereka tidak akan mampu mengguncang kapal itu sedikitpun. Sekarang, kapal semesta bergoyang seperti perahu kecil di lautan. Itu saja membuktikan betapa mengerikannya tirai cahaya itu. Mengambil urat nadi spiritual tingkat alam semesta tingkat atas, Huang Xiaolong memasuk formasi agung dengan energi tak terbatas. Baru saat itulah guncangan berhenti. Huang Xiaolong melanjutkan langkahnya dengan hati-hati. Semakin jauh ia melangkah, semakin kuat cahaya itu. Sekarang, langkahnya melambat hingga kecepatan merangkak. Puluhan tahun berlalu lagi. Akhirnya, Huang Xiaolong melintasi penghalang cahaya. Saat dia melakukannya, Huang Xiaolong tersentak ketakutan. Dia memasuki alam semesta lain dan tanda-tanda kehidupan terlihat di mana-mana. Seolah-olah dia memasuki 13 alam semesta sekali lagi. Meski begitu, dia sangat yakin bahwa tempat di hadapannya bukanlah 13 alam semesta tempat dia berasal. Energi spiritualnya bahkan lebih murni daripada yang ada di 13 alam semesta, dan ada jenis kekuatan khusus yang terkandung di udara. Hukum alam semesta di sana jauh lebih kuat daripada di 13 alam semesta. Apakah ini asal mula alam semesta? Dia akhirnya tiba. Sebuah cahaya melintas di mata Huang Xiaolong. Bahkan setelah sekian lama, dia tiba. Sesaat kemudian, Huang Xiaolong menahan kegembiraannya dan melanjutkan langkahnya. Beberapa hari kemudian, ia melihat lubang hitam spasial berada di tengah-tengah ruang angkasa. Tanpa berpikir sedetik pun, dia memasuki lubang hitam. Saat tiba di seberang, ia disambut dengan pemandangan yang lebih hebat daripada yang ada di Universe Vault. Sambil menarik napas dalam-dalam, Huang Xiaolong merasa sangat nyaman. Ia melanjutkan perjalanannya. Tak lama kemudian, ia tiba di depan sebuah hutan primitif raksasa. Huang Xiaolong melepaskan jiwa daunnya dan meskipun dia tidak bisa menutupi seluruh area, dia tahu bahwa area itu lebih besar dari hutan manapun yang dia temukan di 13 alam semesta. Ada binatang buas di alam dewa pencipta di dalam. Sosok Huang Xiaolong mulai kabur saat ia muncul di atas binatang buas yang ditemukannya. Dengan ayunan lengannya, ia menarik binatang buas itu dan menyerbu jiwanya dengan jiwanya sendiri. Ia bisa merasakan energi yang sangat murni di dalam tubuhnya. Itu adalah kombinasi dari energi kabut agung dan ki sumber alam semesta. Tubuh fisik binatang itu berbeda dengan makhluk-makhluk di 13 alam semesta. Binatang itu adalah dewa penciptaan di puncak tahap penyelesaian agung, dan ia nyaris tidak berhasil. Akan tetapi, tubuhnya lebih kuat daripada para ahli yang memiliki 15 miliar unit kekuatan tempur di 13 alam semesta. Rune yang melapisi tubuhnya mengandung hukum dao agung yang sangat indah. Binatang itu menatap Huang Xiaolong dengan ketakutan dan berteriak, "Senior, tolong ampuni nyawaku. Tenang saja, aku tidak akan melakukan apapun padamu." Huang Xiaolong terkekeh dan mencap jiwanya. Karena dia datang sendirian, dia perlu menemukan tunggangan yang cocok setelah memasuki Universe Origin. Setelah mengendalikan binatang itu, dia memeriksa ingatannya. Huang Xiaolong mengetahui bahwa binatang itu dan semua orang yang tinggal di sana menyebut tempat itu sebagai alam semesta asal. Makhluk-makhluk di sana disebut binatang asal, dan ada banyak sekali ras kuno. Selain manusia, ada banyak bentuk kehidupan yang berbeda. Alam semesta asal lebih besar daripada ke-13 alam semesta lainnya. Meskipun makhluk itu adalah dewa penciptaan di puncak tahap penyelesaian agung, ia tidak tahu seberapa besar alam semesta asal. Ia hanya tahu bahwa satu orang pernah memasuki alam semesta asal. Yang mengejutkan Huang Xiaolong adalah kenyataan bahwa binatang itu tahu jalan memasuki alam dewa alam semesta. Istana besar akan muncul di tempat yang disebut lembah emas dan terdapat cermin di dalamnya. Cermin itu berisi hukum tertinggi di alam semesta asal, dan legenda mengatakan bahwa siapapun yang dapat memahami misteri di balik cermin itu akan dapat memasuki alam dewa alam semesta. Dari apa yang terlihat, istana itu akan muncul lagi dalam beberapa ratus ribu tahun. Apakah tempat ini disebut Istana Cermin Iblis? Huang Xiaolong terkesiap. Mungkinkah cermin di istana itu mirip dengan yang diperolehnya di ruang tak dikenal? Ketika Huang Xiaolong memikirkan rahasia yang terkandung dalam cermin iblis tanpa nama, ia menyadari bahwa cermin itu sangat mirip dengan cermin yang digambarkan dalam ingatan binatang buas itu. Bab 3738, Tanah 9 Kuali. Jadi begitulah, Huang Xiaolong merasa seolah-olah tabir terangkat di hadapannya. Dia memahami misteri di balik cermin iblis tanpa nama, tetapi dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang hilang. Sekarang, dia akhirnya mengerti. Untuk menerobos ke alam dewa alam semesta, tidak cukup hanya memahami misteri di balik 13 alam semesta. Seseorang juga harus memahami hukum alam semesta asal. 13 alam semesta lahir dari asal mula alam semesta, dan mereka dapat dianggap sebagai anaknya. Karena itu, mereka hanya dapat mencapai keadaan sempurna apabila keduanya digabungkan. Huang Xiaolong menghela napas lega setelah penemuannya. Tanpa cermin iblis tanpa namanya, cermin itu tidak akan berguna bahkan jika Raja Neter Hitam dan Patua Keberuntungan memahami cermin di istana cermin iblis. Peluang mereka untuk menerobos sangat tipis. Namun, Huang Xiaolong tidak menemukan apapun tentang Raja Neter Hitam atau Patua Keberuntungan dari ingatan binatang buas itu. Sepertinya mereka belum tiba. Kalau tidak, mereka langsung bersembunyi saat mereka tiba.
Sebuah cahaya melintas di mata Huang Xiaolong. Terlalu mudah untuk mendapatkan berita tentang Istana Cermin Iblis. Jika salah satu dari mereka memasuki alam semesta asal, mereka juga akan mengetahuinya. Ketika istana itu muncul, mereka pasti akan bertemu satu sama lain. Istana Cermin Iblis terbagi menjadi istana luar dan istana dalam. Binatang buas yang ditangkap Huang Xiaolong hanya pernah ke istana luar. Jumlah orang yang bisa memasuki istana dalam adalah para ahli puncak di alam semesta asal. Berdasarkan apa yang diketahui binatang itu, ada 4 wilayah di sekitar mereka dan hanya satu ahli yang memenuhi syarat untuk memasuki istana bagian dalam. Dia disebut Kaisar Manusia Bijak Surga. Dia adalah seorang ahli dari ras manusia, dan dia adalah salah satu dari 10 ahli terkuat di alam semesta asal. Dia memiliki 27 miliar unit kekuatan tempur. Kaisar Manusia Bijak Surga, selama Huang Xiaolong menemukannya, dia akan mengerti situasi di istana bagian dalam. Dia benar-benar dapat menentukan apakah cermin iblis itu berjenis sama dengan miliknya. Selain itu, memahami cermin iblis akan jauh lebih mudah ketika dia tahu apa yang akan terjadi di sana. Masalah terbesarnya adalah menemukan pihak lainnya. Huang Xiaolong melompat ke atas binatang itu dan terbang semakin dalam ke benua itu. Binatang itu disebut binatang bermata giok dan bahkan di alam semesta asal, ia adalah makhluk yang sangat hebat. Ia memiliki garis keturunan kuno yang sangat hebat dan terbang dengan sangat cepat. Ia tidak lebih lambat dari binatang-binatang di 13 alam semesta yang memiliki 15 miliar unit kekuatan tempur. Jika Pangu menggunakan kekuatan penuhnya, ia mungkin akan secepat binatang bermata giok. Namun, Huang Xiaolong menemukan seorang manusia yang dikelilingi oleh 2 binatang buas dalam perjalanannya menuju wilayah tengah. Dengan santai menyelamatkan manusia itu, ia menaklukkan kedua binatang buas itu. Pria itu adalah dewa penciptaan di puncak tahap penyelesaian agung. Kekuatannya sebanding dengan Pangu, pria itu sama sekali tidak lemah. Adapun kedua binatang itu, mereka berdua adalah singa emas. Salah satunya jantan dan yang lainnya betina. Kekuatan mereka sebanding dengan binatang bermata giok yang ditunggangi Huang Xiaolong. Melihat dirinya terselamatkan, ahli itu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Huang Xiaolong. Terima kasih banyak senior karena telah menyelamatkan hidupku. Huang Xiaolong melambaikan tangannya dengan santai. Tak lama kemudian, kelompok mereka pun keluar dari hutan. Sepanjang perjalanan, Huang Xiaolong mengetahui bahwa pria itu bernama Peng Xian, dan dia adalah leluhur lama keluarga Peng. Leluhur keluarga Peng memasuki hutan Phoenix Surgawi untuk mencari telur Phoenix Surgawi. Ia ingin memurnikan pil menggunakan telur makhluk suci itu, dan ia berhasil mencapai tujuannya. Sayang sekali ia ditemukan oleh singa sebelum ia sempat pergi. Peng Xian bergumam malu, jika bukan karena bantuan senior, aku tidak akan bisa meninggalkan hutan ini hari ini. Tidak butuh waktu lama baginya untuk mengundang Huang Xiaolong ke keluarga Pengnya. Dalam beberapa hari, saya akan merayakan ulang tahun saya yang ke-10 miliar. Saya akan mengundang para ahli di wilayah ini, dan saya berharap saya akan mendapat kehormatan untuk menjamu seorang senior yang terhormat di keluarga saya. Peng Xian menjelaskan. Melihat ekspresi tulus di wajah Peng Xian, Huang Xiaolong mengangguk. Baiklah, karena aku tidak punya tujuan lain. Senyum canggung terbentuk di wajah Peng Xian. Senior benar-benar berhasil menembus angka 10 miliar kemampuan tempur. Bagaimana mungkin kamu tidak punya tujuan? Huang Xiaolong terkekeh. Tanpa bermaksud menjelaskan kekuatannya, dia berbicara tentang situasinya saat ini. Saya datang ke Tanah 9 Kuali belum lama ini. Peng Xian mengira Huang Xiaolong datang dari benua lain dan bertanya, Senior, apakah kamu juga di sini untuk mendapatkan 9 kuali? Petik 2 tanda tanya petik 2. Huang Xiaolong mengangkat alisnya dengan santai. Ada desas-desus bahwa harta karun pelindung akan segera muncul di benua ini. Banyak ahli telah berbondong-bondong datang dari seluruh alam semesta asal untuk mencoba peruntungan mereka dalam mendapatkannya, jelas Peng Xian. Jadi begitulah, Huang Xiaolong tersenyum. Huang Xiaolong tahu apa itu harta karun pelindung. Di alam semesta asal, setiap benua memiliki harta karun pelindungnya sendiri. Ada beberapa yang memperoleh harta karun pelindung dari beberapa benua acak, dan ada benua yang harta karunnya tetap tidak memiliki pemilik. 9 kuali di Tanah 9 kuali belum diklaim oleh siapapun dan itu merupakan kesempatan bagi para ahli di alam semesta asal. Huang Xiaolong juga tahu bahwa kekuatan harta pelindung itu sedikit lebih buruk daripada harta alam semesta miliknya. Tentu saja, mereka masih lebih kuat dari harta karun alam semesta semu. Beberapa hari kemudian, Huang Xiaolong tiba di Peng Family Manor. Rumah bangsawan itu terletak di kota naga kekaisaran, dan merupakan salah satu kota terbesar di negeri 9 kuali. Peng Xian mungkin adalah dewa penciptaan di puncak tahap penyelesaian agung, tetapi keluarganya tidak dianggap sebagai bagian dari segelintir orang terkuat di kota itu. Karena Peng Xian telah ada selama 10 miliar tahun, ada beberapa ratus ahli yang menghadiri perayaan ulang tahunnya meskipun dia bukan leluhur tua dari keluarga tingkat puncak. Ketika Huang Xiaolong tiba, hanya tinggal 1 hari lagi sampai jamuan makan. Dengan demikian, pesta berlangsung meriah. Beberapa ahli alam dewa penciptaan yang datang lebih awal telah memasuki istana. Peng Xian secara pribadi mengatur penginapan Huang Xiaolong di istana. Melihat Huang Xiaolong tidak punya instruksi lain, Peng Xian kembali ke istananya. Begitu dia melakukannya, putranya, Peng Ze, terlihat menunggu di aula utama. Ayah, kau kembali. Peng Ze membungkuk. Melihat ekspresi wajah putranya, Peng Xian tahu ada sesuatu yang terjadi. Apa yang terjadi? Setelah ragu sejenak, Peng Ze menjelaskan, Ayah, aku mendengar bahwa Wang Kaifei dari dataran timur telah kembali. Apa, dia masih hidup? Ekspresi Peng Xian sedikit berubah. Wang Kaifei adalah leluhur lama keluarga Wang di kota naga kekaisaran. Keluarga Wang dan Peng selalu berselisih.
Keluarga Peng selalu lebih lemah dari mereka, dan ketika leluhur lama keluarga Wang pergi mencari peluang, ada rumor yang mengatakan bahwa dia meninggal dalam beberapa tahun terakhir. Karena itu, keluarga Peng mulai menekan keluarga Wang dalam beberapa tahun terakhir. Siapa yang mengira Wang Keifei akan kembali? Sebagai eksistensi yang merupakan setengah dewa alam semesta, kembalinya Wang Keifei membawa masalah bagi keluarga Peng. Bab 3739, Tuan Shenan. Kudengar dia tidak kembali sendirian. Peng Ze menundukkan kepalanya dan bergumam. Apa maksudmu? Dia sepertinya kembali bersama Tuan Shenan, Peng Ze menjelaskan. Suaranya sedikit bergetar saat menyebut Shenan. Tuan Shenan, Shenan yang mana yang sedang kau bicarakan? Peng Xian tidak terlalu memikirkannya dan membentak dengan kesal. Tuan Shenan dari Istana Sage Surga. Apa? Istana Sage Surga? Teriak Peng Xian sambil melompat berdiri. Istana Sage Surga merupakan tanah suci di Tanah Sembilan Kuali. Orang yang menciptakan Istana Sage Surga adalah Kaisar Manusia Sage Surga, ahli yang kekuatan tempurnya melampaui angka 27 miliar. Bagi orang seperti Peng Xian, bahkan tidak perlu menyebut Kaisar Manusia Bijak Surga. Siapapun yang melampaui angka 20 miliar akan sebanding dengan dewa di matanya. Begitu Peng Ze menyebutkan asal-usul Shenan, pikiran Peng Xian langsung tertuju pada Shenan. Shenan adalah murid langsung Kaisar Manusia Bijak Langit. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang terjadi? Peng Xian berteriak kaget. Bagaimana mungkin Wang Keifei bisa mengenal Lord Shenan? Itu tidak mungkin, apakah kamu melakukan kesalahan di suatu tempat? Peng Ze tahu bahwa ayahnya hanya ingin mengambil risiko, tetapi dia harus menjelaskan situasinya apapun risikonya. Wang Keifei konon diselamatkan oleh Tuan Shenan di dataran timur. Tuan Shenan sangat menghormatinya dan segera mengangkat Wang Keifei menjadi tangan kanannya. Ekspresi Peng Xian berubah drastis. Ini mungkin tidak benar, namun, sangat mungkin itulah yang terjadi. Peng Ze mendesah. Wang Keifei baru saja kembali ke istananya, dan Tuan Shenan diundang sebagai tamu kehormatan, lanjut Peng Ze. Jejak harapan terakhir di hati Peng Xian menghilang. Jatuh ke tanah, Peng Xian merasakan dunia runtuh di sekelilingnya. Kenapa surga ingin melihat keluarga Pengku hancur? Mengapa? Apakah aku melakukan sesuatu yang membuat surga marah? Peng Ze merasakan air mata mengalir di matanya ketika dia melihat keadaan ayahnya. Karena Huang Xiaolong tinggal di istana bagian dalam, dia tidak repot-repot keluar untuk menjelajahi kota. Dia menghabiskan waktunya untuk memahami cermin iblis tanpa nama. Saat fajar menyingsing keesokan harinya, Peng Xian pergi ke istana Huang Xiaolong pagi-pagi sekali. Dia mungkin menyembunyikan ekspresinya dengan baik, tetapi Huang Xiaolong dapat melihat bahwa dia sedang memikirkan banyak hal. Karena Peng Xian tidak ingin membicarakannya, Huang Xiaolong tidak menanyakannya. Bagaimanapun, itu mungkin ada hubungannya dengan keluarganya. Peng Xian segera membawa Huang Xiaolong ke istana utama. Hari itu adalah hari ulang tahun Peng Xian, tetapi ia mengizinkan Huang Xiaolong untuk duduk di kursi kehormatan di ruangan itu. Tentu saja, Huang Xiaolong bisa membaca suasana ruangan itu. Ia tidak ingin mengalihkan perhatian dari pria yang merayakan ulang tahunnya yang ke-10 miliar itu dan ia memilih kursi di sebelah kiri singgasana utama aula itu. Meski begitu, semua orang terkejut mengetahui niat Peng Xian. Mereka mulai menebak identitas Huang Xiaolong. Mungkinkah dia seseorang yang diundang oleh keluarga Peng? Dia mungkin adalah dewa alam semesta setengah langkah. Bahkan jika dia ada, tidak ada gunanya. Siapa yang berani menyinggung istana Sage Surga? Wang Keifei telah bergabung dengan Lord Shenan, dan dia sekarang menjadi bawahan mereka. Wang Keifei pasti akan muncul nanti. Jika dia melakukannya, kita akan mendapatkan sesuatu yang menyenangkan. Beberapa ahli berbicara di antara mereka sendiri. Meskipun Peng Xian tidak dapat mendengar apa yang mereka katakan, tidak ada yang dapat disembunyikan dari seorang ahli di tingkat Huang Xiaolong. Istana Sage Surga, sebuah cahaya melintas di mata Huang Xiaolong. Dari percakapan rahasia mereka, Huang Xiaolong tahu bahwa keluarga Wang berselisih dengan keluarga Peng. Selain itu, ia mengetahui bahwa Wang Keifei baru saja kembali dari dataran timur setelah berselisih dengan Shenan. Begitu Peng Xian tiba, banyak orang datang untuk memberikan hadiah mereka. Namun, pesta itu dibubarkan oleh teriakan melengking saat para ahli dari keluarga Peng terlempar ke aula. Mereka semua menderita luka serius, dan ada beberapa yang tubuhnya terbelah lebar. Beberapa dari mereka juga memiliki duri tajam yang menusuk langsung ke rongga mata mereka. Wajah Peng Xian dan Peng Ze berubah sangat jelek saat aula menjadi sunyi. Semua orang bisa menebak apa yang sedang terjadi. Memang, tawa mengejek terdengar di udara. Pak Tua Peng, hari ini ulang tahunmu dan anehnya kau tidak mengundangku. Kuharap kau tidak keberatan aku mengundang diriku sendiri. Seorang pria parubaya berpakaian jubah perang ungu emas melangkah ke aula diikuti oleh sekelompok ahli dari keluarga Wang. Ekspresi Peng Xian sedikit berubah ketika dia melihat orang yang datang. Tidak lain dan tidak bukan adalah Wang Keifei, leluhur tua keluarga Wang. Para ahli dari keluarga Peng tidak berani lagi menghentikannya setelah pembantaian yang ditimbulkannya. Mereka mundur ke sisi Peng Xian dan para ahli yang datang untuk memberikan ucapan selamat berjalan ke sisi aula. Wang Keifei, apa maksud semua ini? Geram Peng Xian sambil menatap murid-murid yang tergeletak di tanah. Sekalipun keluarga Wang kuat, mereka tidak berani melumpuhkan pengikut keluarga Peng di wilayah mereka, apalagi pengikut inti. Aku tidak punya maksud lain. Aku di sini untuk merayakan ulang tahunmu. Bahkan, aku membawakanmu hadiah yang mewah. Begitu dia berbicara, dia memberi isyarat kepada seseorang untuk membawa kotak logam ke depan. Perasaan firasat muncul di hati Peng Xian dan Peng Ze. Membuka tutupnya, Wang Keifei memperlihatkan isinya kepada semua orang di aula.
Itu adalah kepala seorang pria yang matanya dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian. Taur, Peng Ze berteriak. Itu adalah kepala putranya, Peng Tao. Dalam kemarahannya, dia ingin menyerang anggota keluarga Wang tetapi dihentikan oleh Peng Xian. Menatap Wang Kaifei, Peng Xian menggeram, di mana jiwa Dao cucuku? Jiwa Dao, hahaha, itu ada di tungku keluarga Wangku. Kita sedang menyiksanya saat kita berbicara. Peng Ze meraung marah, Wang Kaifei, dendam antara keluarga kita tidak akan pernah terkubur. Niat membunuh memenuhi hati Peng Xian, dan dia membentak, Wang Kaifei, apakah kamu tidak takut aku akan melakukan hal yang sama kepada putra dan cucumu? Meskipun Wang Kaifei telah lama menghilang, keluarga Peng hanya menekan bisnis mereka. Mereka menjaga keuntungan mereka, dan mereka tidak membunuh anggota keluarga Wang. Wang Kaifei mencibir, Peng Xian, apakah kau benar-benar berpikir bahwa kau akan mendapatkan kesempatan untuk melakukan sesuatu? Hari ini mungkin adalah hari ulang tahunmu, tetapi itu akan menjadi peringatan pemusnahan keluarga Peng dalam setahun. Beberapa sosok muncul di sekitar rumah besar itu setelah dia berbicara. Ketika Peng Xian mengenali mereka yang mengelilingi istana, dia tersentak ketakutan, Istana Surga Sage. Anggota yang datang adalah anggota dari Istana Sage Surga. Terlebih lagi, mereka semua adalah dewa alam semesta setengah langkah. Mereka mungkin tidak menembus angka 10 miliar, tetapi mereka lebih dari cukup untuk memusnahkan keluarga Peng. Benar sekali, keempat ahli ini adalah bawahan Tuan Sen An. Wang Kaifei menyombongkan diri, hari ini, tidak ada seorang pun di keluarga Pengmu yang akan bisa hidup. Bab 3740, kendalikan dirimu. Teror muncul di mata para pengikut keluarga Peng. Salah satu ahli alam dewa penciptaan yang datang ke perjamuan itu bertanya dengan tergesa-gesa, Saudara Wang, kami mungkin datang untuk merayakan ulang tahunnya, tetapi kami tidak ada hubungannya dengan keluarga Peng. Banyak pakar lain mulai menjelaskan diri mereka secara berurutan. Mereka semua menarik garis yang jelas dengan keluarga Peng. Peng Xian meraung marah, kamu. Mereka semua adalah teman-temannya di masa lalu. Siapa yang mengira bahwa mereka akan meninggalkan keluarga Peng dan mati dalam masalah sekecil apapun? Seseorang di antara kerumunan mencibir, Peng Xian, kau tidak bisa menyalahkan kami untuk ini. Kau sendiri yang menyinggung istana Sage Surgawi. Kau hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri. Wang Kaifei bertepuk tangan dan tertawa, kau mendengarnya. Kau hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri atas nasib burukmu. Ekspresi Peng Xian tenggelam saat dia melotot ke arah Wang Kaifei. Tiba-tiba, para ahli dari istana Sage Surga melepaskan aura mereka dan mengunci anggota keluarga Peng. Selama ada yang mencoba melakukan sesuatu yang aneh, mereka akan dibunuh. Wang Kaifei mengalihkan pandangannya ke seluruh aula dan melihat seorang pemuda sedang menyeruput tehnya dengan santai dan ekspresinya berubah muram. Siapa yang mengira akan ada orang bodoh yang tidak tahu cara membaca situasi? Wang Kaifei sangat tidak senang melihat Huang Xiaolong tidak panik sama sekali. Meskipun dia tidak tahu siapa Huang Xiaolong, dia tahu bahwa dia adalah tamu yang diundang oleh Peng Xian. Menurutnya, Peng Xian tidak akan bisa mengundang siapapun yang penting. Karena itu, dia merasa bahwa semua orang di aula itu hanyalah rakyat jelata. Bagaimanapun, dia adalah seseorang dari istana Sage Surga sekarang. Mereka yang berdiri di sekitar tertawa terbahak-bahak ketika mendengar apa yang dikatakan Wang Kaifei. Huang Xiaolong mengangkat kepalanya dan mendengus dingin, tampar dia. Tampar dia. Sebelum Wang Kaifei sempat membalas, sebuah tangan halus muncul di langit dan menamparkan wajahnya. Ia terlempar keluar dari aula dan mendarat dengan keras di peron luar. Retakan terbentuk di tanah. Semua orang menatap Wang Kaifei dengan kaget. Apa itu? Tatapan mata mereka berubah saat mereka melihat Huang Xiaolong. Para leluhur yang berada di aula segera menjauhkan diri dari Huang Xiaolong. Meskipun serangannya jelas, tidak seorang pun melihat bagaimana Huang Xiaolong melakukannya. Peng Xian tidak dapat melihat apa yang dilakukannya, dan begitu pula para ahli dari Istana Surga Sage. Keempat dewa alam semesta setengah langkah merasakan pupil mata mereka mengecil saat mereka melihat Huang Xiaolong sekali lagi. Para ahli dari keluarga Wang merasakan jantung mereka berdebar kencang di dada mereka saat mereka berdiri terpaku di tempat. Merangkak berdiri, Wang Kaifei merasa seluruh tubuhnya hancur. Tamparan sebelumnya menyebabkan semua gigi di mulutnya rontok. Kau, Wang Kaifei menatap Huang Xiaolong dengan marah. Dia adalah seseorang yang melayani Lord Sen An dari Istana Sage Surga. Setelah dia kembali dari dataran timur, dia tidak pernah mengalami perlakuan tidak hormat seperti itu. Berlututlah, gumam Huang Xiaolong. Selanjutnya, Wang Kaifei merasakan tekanan tak berbentuk yang menahan beban dunia yang jatuh menimpa bahunya. Saat berlutut, dia menyadari bahwa dia tidak dapat menggerakkan satu otot pun. Lututnya menghancurkan bebatuan di bawah kakinya. Wajah orang-orang yang berdiri di sekitar berubah sekali lagi. Keheningan meliputi Peng Family Manor. Salah satu dari empat ahli dari Istana Sage Surga tiba-tiba angkat bicara. Tidak peduli siapapun kamu, lebih baik kamu mengendalikan diri. Saat ini, Wang Kaifei adalah seseorang yang bekerja untuk Lord Sen An. Dia seseorang dari Istana Sage Surga kita. Kamu. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Huang Xiaolong berkata, jika kamu ingin berbicara denganku, turunlah ke sini. Lengan tak berbentuk lain muncul di langit dan menghantam keempat orang itu ke tanah. Terengah-engah memenuhi udara. Peng Xian terkejut. Dia mengira Huang Xiaolong mungkin adalah seseorang yang telah melewati angka 10 miliar, tetapi ternyata, Huang Xiaolong jauh lebih kuat dari yang dia kira. Tidak ada pakar biasa yang baru saja menembus angka 10 miliar yang mampu mendorong 4 dewa alam semesta setengah langkah ke dalam tanah. Apakah dia seseorang yang mencapai angka 11 miliar unit? Atau mungkin, 12 miliar unit? Ekspresi kemarahan tampak di wajah mereka saat mereka merangkak berdiri.
Siapa kau? Apa kau tahu apa yang akan terjadi jika kau memilih untuk melawan istana Sage Surgawi kami? Orang yang berbicara tadi membentak Huang Xiaolong. Oh, mengapa kau tidak memberitahuku apa yang akan terjadi? Huang Xiaolong terkekeh sebelum meletakkan cangkirnya di atas meja. Ketika para ahli istana Sage Surga melihat itu, mereka merasa seolah-olah sesuatu yang buruk akan terjadi. Sedikit ragu, dia akhirnya mendengus kesal, jangan sombong, Tuan Shen An saat ini ada di kota. Benar saja, Shen An berada di Wang Family Manor dan dia mengirim 4 orang ahli untuk mengikuti Wang Kaifei. Menurut perkiraannya, mereka lebih dari cukup untuk menghancurkan Peng Family Manor berkali-kali. Karena itu, dia tidak mau repot-repot datang sendiri. Shen An adalah murid langsung Kaisar Manusia Bijak Surga, dan dia sangat terkenal di wilayah itu. Dia memiliki 14 miliar unit energi kosmos agung. Huang Xiaolong melepaskan jiwa daunnya dan menyelimuti seluruh kota. Dengan gerakan jarinya yang ringan, sebuah lubang muncul di kehampaan dan beberapa sosok jatuh berjatuhan. Ketika para ahli di aula melihat kedatangan para pendatang baru, mereka terkejut. Tuan Shen An. Orang-orang yang diseret Huang Xiaolong adalah Shen An dan bawahannya. Total ada 5 orang, dan semuanya dibawa dalam sekejap. Beberapa saat yang lalu, Shen An dan yang lainnya sedang mendiskusikan hal-hal tentang 9 kuali ketika mereka merasakan ruang di sekitar tubuh mereka mengencang. Mereka tidak bisa bergerak karena dunia mulai berputar di sekitar mereka. Hal berikutnya yang mereka ketahui, mereka berada di aula utama keluarga Peng. Melihat sekeliling, Shen An terkejut menemukan 4 ahli yang ia kirim bersama Wang Kaifei. Apa yang terjadi? Sebelum Shen An sempat bertanya, Huang Xiaolong memotongnya. Apakah kamu Shen An? Shen An berbalik dan berhadapan dengan Huang Xiaolong. Salah satu ahli yang datang bersama Wang Kaifei berlari tergesa-gesa untuk memberitahu Shen An semua yang terjadi. Setelah selesai, pandangan curiga muncul di mata Shen An saat dia menatap Huang Xiaolong dengan hati-hati. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.